Selamat datang di US. Supporter nih. Nanti dulu, resleting ya. Nanti dulu. Kenapa ugal-ugalan? Gak bisa gini. Bang David tolong bang ini. Nanti po, nanti di bang. Po minta tolong po nanti po. Nanti. Gak bisa ini sekarang maju. Nanti enggak tawuran. Bang David tolong bang. Aku FD. Iya. Ya, ulang ya. Oke. Diulang astaga. Yo, 8, 6, 5. Po, nanti po. Dukung. Nanti, iya nanti. Dipanggil. Nanti dipanggil. Po, Sekarang nanti dipanggil. Siapa masuk nih? Iya. Mama, papa. Iya. Oke, maaf. Bukan jalinan kasih po. Yuk. Yuk, tunggu, sabar dulu ya, talent tolong diurus dulu ya. 5, 4, 3, 2, silakan. Selamat datang di USA Stand Up Podcast League Rap. Gila belum mulai ada saja. Awas nanti kalau kalian tidak lucu ketika acara dimulai teman-teman. Ini hari adalah episode kedua babak 32 besar. Setelah kemarin, tepuk tangan. Setelah kemarin kita berhasil mendapatkan 8 peserta yang sudah lolos ke babak 16 besar. Hari ini bakal ada 16 video yang akan memperebutkan 8 tempat untuk babak 16 besar lagi. Gila. Ini adalah kompetisi terbesar di penghujung tahun 2021 dengan total hadiah 115 juta rupiah. Ya. Semua ini terjadi karena adanya USA. Terima kasih USA. Kenapa ada ye-nya tuh? Tapi sebelum kita mulai aku mau ngerekap nama-nama peserta yang sudah lolos ke babak 16 besar di episode kemarin. Itu ada M. Akbar, ada Nyoman Tri, ada Ilham Abai, Alan, Bintang Timur, Tobias, Rika, dan Ilham Setiadi. Wih. Itu selamat buat kalian yang sudah lolos ke babak 16 besar ya. Ini kita bakal cari lagi. Di pertandingan hari ini ada pertandingan big match. Pertandingan super besar. Gila. Karena ada pertandingan antara public figure melawan komika profesional. Ini aku kasih tahu dulu ya sama kalian. Bentar. Ini pertandingannya kelas berat. Karena kalau ngomongin berat nih, wah, tenang kau Abrar. Ini aku kasih tahu sama kau ya. Sini. Kalau ngomongin berat, nah ini dia. Seperti biasa, Aki Yuasa juga punya aki khusus untuk kendaraan berat seperti truk dan transportasi besar. Ini dia, kenalkan Yuasa Heavy Duty. Yang mana itu? Oh itu dia, Yuasa Heavy Duty. Ini aku kasih tahu keunggulannya ya. Ini aki dibuat khusus untuk kendaraan alat-alat besar. Didesain dengan plate yang lebih tebal sehingga lebih tahan terhadap guncangan dan memiliki daya cracking sisi yang lebih tinggi dibanding dengan aki jenis konvensional. Merupakan jenis dry charge yang dapat disimpan lebih dari 12 bulan sesuai jaminan kualitas dry charge-nya. Buat yang masih bingung gimana cara belinya, gampang. Aki Yuasa bisa diperoleh di toko spare part kesayangan kalian, tapi juga bisa kalian beli di Play Store dan App Store yang bisa kalian download di handphone kalian dan bisa diantar juga langsung ke rumah. Biar kalian tahu ya, Yuasa ini banyak di marketplace. Yuasa ya, namanya juga baru episode kedua. Nanti saya akan terbiasa. Yuasa Heavy Duty, feel the power. Yuasa, let's rock your battery. Nanti episode selanjutnya saya akan menghafalnya demi Yuasa. Hari ini ada pertandingan yang sangat besar. Tapi sebelum pertandingan dimulai, saya akan memanggil dewan-dewan juri, dewan wasit yang sangat terhormat yang membuat acara ini menjadi sangat lucu teman-teman. Karena kemarin di episode sebelumnya dibilang pesertanya kalah lucu oleh juri. Apakah jurinya akan lebih lucu lagi hari ini? Oke, kita panggil saja. Yang pertama ini ada pemilik rumah Jabret Media, Bapak CEO kita yang sangat terhormat tapi tidak ada suaranya di sini. Dia hanya mengganggu tapi tidak bisa mempengaruhi apapun karena keputusan itu di tangan juri. Kita panggil, ini dia, Palino Simanjuntak. Ini dia dewan juri yang kedua, seorang
budayawan Betawi. Iya. Juri paling objektif kata kolom komentar dan seorang ayah ikhlas. Langsung aja kita panggil ini dia, David Nurbianto. Tadi tadi nyuruh geser mobil. Ya tetap lagi. Yang kedua, ini dia si macan kompetisi. Macan kompetisi julukannya Invisible nama tengahnya dan kritikus keras di dunia platform kata-kata. Langsung saja kita panggil dia Bobon Kero. Kenapa kayak anak STM? Dan yang terakhir, ini adalah juri tamu kita, pakar bola, kapten timnas Bollywood, Lord di GJLS, dan dia adalah bapak beranak 2. Langsung saja kita panggil Ananta Respo. Kenapa? Belum di bawahnya. Belum di bawah. Belum di bawah ini. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Sekarang kita jadi lebih asik, bro. Lebih asik. Capek ini kru buat naruh bangku, duduk di bawah. Telur cabenya mana? Kenapa? Tumpeng. Tepuk tangan untuk para dewan juri. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Teman-teman yang ada di rumah, apakah CEO sudah selesai urusannya? Siap. Oh sudah, silakan kembali ya CEO ke tempat duduknya. Saya mau ini nemenin. Boleh, silakan. Weekend suka ninggalin diri program kan. Supaya ada teman lagi ya. Oke, Bang, properti mana? Angkat dong, properti mana? Properti mana? Properti angkat. Sekalian aja semua bocor aja di sini. Properti angkat. Silakan. Bro, memang usahain aja memang. Tengok kan. Yuasa enak sekali. Awi, kok Awi? Ya Awi. Iya, sponsornya Yuasa. Ada air aki. Tapi minumnya Awi. Rizko, apa kabar sehat, Po? Alhamdulillah, fine. Fine. Sama apa sih ini? Iya. Kelingan. Kembar lagi. Fine ya. Rizko udah siap untuk ngejuri di acara kali ini? Siap semua. Kan kalau emang lu mau jualan baju, kan harus yang beda tipe dong. Ini bisa sama gini apa gimana? Kalau dia pakai gua kan lebih beda. Iya sih, pakai keraya. Iya, kalau gua kan sabun lebih bagus bahan. Sama, Po. Sama bahan sablon sama, Po. Tapi memang ini untuk dijual. Kan ada warna lain sebenarnya. Kenapa dikasih warna yang sama? Karena proporsi badan kita gitu. Yang lain saya udah nggak ada. Bung Popon, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Di Twitter gimana? Di Twitter aman. Orang-orang aja kadang-kadang tuh nuduh-nuduh kemana-mana. Ya kan gua nggak kemana-mana maksudnya. Ya ini kostummu maksudnya hari ini apa? Ceritanya mau jadi anak bengkel. Tapi baju bengkel cuma nggak muat. kok lebih ke anak STM mau tawuran? Orang Kayak ini gua Pro Zero. Pro Zero. Gendeng. Bang David, juri yang paling apa nih dibilang paling objektif. Udah siap belum untuk juri yang kali ini? Sudah ada stiker drive-thru? Sudah ada. Ya, dia ngerti di situ. Pegawai fast food. Pegawai Facebook. Ayamnya tinggal usus, Mas. Aduh, fast foodnya jualan usus. Kayak Lamongan. Yang lain habis tinggal usus mau ya. Saya rasemnya takeaway. Saya rasem takeaway. Emang ada sayur asem. Ini para juri dan ada pasti sedikit komentar pasti tentang pertandingan yang minggu lalu. Oh, minggu lalu itu komen-komennya dahsyat ya. Betul. Lu dari semua komen gue lihat ada komen yang mengomentari sampai ke teknik-teknik materi gitu. Benar. Kenapa dia gak ikutan? Kenapa kalau nulis teknik jago banget ya? Dia gak ikutan, mau nggak jadi juri aja dia. Ini kenapa? Iya gitu loh, maksud gue kok jadi keren banget kayaknya. Jadi gue bisa bayangin kalau orang tuh sebel sama komentator bola. Benar. Iya, lu kayak lebih jago aja dari bola. Kita saatnya bersiap untuk babak 32 besar untuk mencari 8 besar lolos ke 16 besar selanjutnya. Yeay. Ini hari ini ada 8 besar, ada 8 match dan ada match yang benar-benar ditunggu para
penonton. Wih, ini antara public figure dan komika profesional. Orang udah pasti pada tahu, tapi penasaran. Langsung saja kita mulai babak pertama di 16 besar bahkan sebelah kanan. Jadi kalau di live pasti hancur acara ini. Iya. Babak pertama di bahkan sebelah kanan ada Ida Bagus melawan Gautama. Kita lihat videonya. Halo, perkenalkan nama saya Ida Bagus, profesi saya guru penjas jarang olahraga. Temanya adalah rivalitas dalam olahraga ya. Karena saya guru, saya tuh mau ngebahas tentang rivalitas olahraga antar sekolah. Faktanya setiap ada pertandingan gitu, yang bersaing bukan cuma murid-muridnya, tapi guru olahraganya juga gitu. Dan jujur, dari dulu saya tuh nggak pernah punya rival loh. Bukan karena saya cinta damai, tapi karena sekolah saya nggak punya prestasi gitu. Sekolah lain nggak pernah menganggap sekolah saya tuh rival ya. Gitu. Makanya setiap ada rapat guru olahraga gitu kan kumpul-kumpul, saya selalu insecure gitu. Soalnya mereka selalu ngomongin prestasi sekolahnya masing-masing, sedangkan saya cuma bisa ngomongin prestasi Real Madrid loh. Dan di sekolah saya bahkan sudah disiapkan lemari piala yang saat ini isinya cuma oksigen bang. Kosong gitu, kelamaan puasa gelar. Dan memang jadi guru olahraga tuh susah gitu, apalagi disuruh mencetak atlet ya. Karena dituntut untuk menguasai semua cabang olahraga. Dan saya tuh paling lemah tuh sama cabang olahraga senam. Soalnya badan saya tuh kaku kayak patung Squid Game gitu. Dan masalahnya setiap tahun guru olahraga selalu disuruh menghafal senam baru, di mana senamnya makin hari makin aneh-aneh gitu. Saya pernah dapat pelatihan namanya senam Indonesia bersih narkoba loh. Ini maksudnya pecandu mana yang berhenti make gara-gara hafal senam ya kan? Saya juga pernah dapat pelatihan senam gitu, namanya senam anti korupsi. Gerakannya simple, cuman gelengkan kepala dan lambaikan tangan gitu. Ini lebih ke gerakan mengelak kalau dituduh korupsi gitu kan. Kamu korupsi ya? Tidak gitu. Parah gitu. Ini saya curiga di masa depan nanti akan ada senam jebret gitu. Gerakannya full power seperti Akiwasa. Dan di sekolah saya juga sering banget dapat undangan turnamen sepak bola gitu ya. Sering banget. Sudah tidak terhitung gitu, sudah berapa kali ikut turnamen meskipun win rate-nya 0. Dan yang saya paling keselnya juga ya, setiap mau turnamen pasti selalu diajakin pertandingan persahabatan. Itu pasti saya tolak, soalnya saya takut murid saya kenapa-kenapa gitu. Karena biasanya setelah pertandingan persahabatan pasti berakhir dengan permusuhan gitu. Serius, dan pengalaman murid saya main sepak bola tuh sudah tidak terhitung gitu ya. Sudah nggak terhitung tuh kemarin MU dibantai 5-0 sama Liverpool tuh nggak ada apa-apanya. Murid saya pernah dibantai 10-0. Padahal saya tuh sudah suruh murid saya tuh nabur garam di depan gawang loh, pakai pagar goib, tetap nggak mempan. Ya memang murid saya tuh lebih berbakat nyetak batako daripada nyetak skor. Halo, nama saya Gautama dari Jepara. Rivalitas dalam olahraga itu bumbu, biar pihak yang terlibat itu bertanding dengan sungguh-sungguh. Biasanya karena sebelumnya pernah ada konflik atau memang ada gengsi yang dijaga. Nah, konflik apa yang ada di badminton? Konflik hidayat, ya betul. Tapi kali ini saya akan membahas bola voli. Demi menjaga rivalitas, biasanya sebuah tim akan merekrut pemain bintang. Tapi karena kebanyakan tim bola voli di Indonesia adalah tim buatan sebuah perusahaan, jadi ketika direkrut sebagai pemain, ia juga akan direkrut sebagai karyawan. Biasanya mereka akan ditempatkan untuk melayani customer, karena seperti yang kita semua tahu, pemain voli itu jago nyervis. Tapi meskipun begitu, tetap yang namanya customer service itu yang dibutuhkan senyum salam sapa, bukan senyum salam smash. Kecuali mereka emang kerjanya di dealer motor. Selamat siang pak, nggak sekalian smashnya? Oh nggak usah mas, hari ini saya cuma mau servis. Saya mau ganti aki Yuasa. Let's rock your battery. Kalau di tempat saya, voli antar kampung itu demi menjaga rivalitas, para pemainnya sampai rela untuk pergi ke dukun, pasang jimat, katanya biar kencang nyemesnya. Gak heran makanya kalau tiap main tuh sering ada bola yang pecah. Kata yang nonton bolanya beloknya nggak ketebak, makanya pecah.
dikira punchline. Tapi kalau pasang jimat gitu nggak cocok buat orang yang pelupa. Habis main ada nyamuk dijidat, pas ditepok pingsan, jimatnya belum dilepas. Di tim sepak bola juga, demi menjaga rivalitas mereka akan menjaga kedalaman squad. Biasanya dilakukan seleksi pemain yang daftar banyak tapi yang keterima cuma 1 atau 2 orang. Nah, biasanya ketika seleksi, pelatih itu akan sering teriak-teriak karena dia tahu suaranya nyaring. Kalau saya sama lawan saya, Bang Ida Bagus ini emang gak ada rivalitasnya karena ini pertama kalinya kami berdua bertemu di sebuah kompetisi stand up. Makanya dari tadi saya juga nggak ngotot kalau stand up. Kalau nggak percaya, ini saya sebenarnya dari tadi stand up sambil nyuci gelas. Nah, itu tadi pertandingan antara Ida Bagus dan Gautama. Ida Bagus tadi keyakinannya 51% menang. Kok lu yang nentuin gitu? Menurutku menang. Nggak tahu menurut juri. Kita tanya dulu juri, tamunya dulu nih dari Rispo. Rispo, Ida Bagus gimana, Bu? Tidak bagus, wah keren nih. Siap dia menunjukkan kalau dia siap, materi dia siap, delivery-nya juga bagus ya. Cuman ada beberapa materi yang bisa ditebelin lagi punchline-nya. Misalnya, Po? Sama itu gue lihat tuh dia kelebihannya di echo. Iya. Cuman dia ada beberapa materi kalau ditambahin echo tuh sebenarnya jadi bagus gitu. Cuma modal zoom out dikit aja kan biar kelihatan full body. Iya. Ini segini doang. Tadi aja yang KPK Pak. Enggak ada rumah KPK. Senam korupsi. Tapi kan nggak nyebut KPK. Iya, Ada hubungannya. korupsi, ada hubungannya. Oke, terima kasih, Bu. Gautama, Bang David. Hah? Gautama. Kenapa harus komentar dia sih? Kan abang yang paling objektif. Nengok video-video kayak begini. Ini Gautama ini dia mencoba jokes-jokes style kayak Indra Primawan ya, saya lihat. Benar. Mind blowing, cuman sikapnya terlihat terlihat tidak antusias dengan jokesnya sendiri. Terlihat dari delivery-nya yang lemas gitu. Dan kayaknya dia bukan sehari-hari nggak kayak gitu. Artinya dia mungkin dia berakting untuk menggunakan materi ini. Seharusnya sih dia tetap dengan bahasa dia kalau ngomong sehari-hari di tongkrongan gitu ya, tidak harus style jokes seperti Primawan dibawakan seperti kayak gitu, template jatuhnya, terlihat sekali template tadi. Saya ada beberapa catatan untuk Gautama ya. Nggak nanya padahal, Bu. Tapi ya udah apa, Bu? Ini penting buat masukan untuk Gautama. Kamu kayak lagi di kamar tadi ya tempatnya, tapi kok ada mesin fotokopi. Coba bisa dicek. Itu ada jaket, ada sabut, kok bisa ya kayak kamar kosan gitu tapi punya mesin fotokopi. Ini bukan mesin cetak baju itu. Bukan Kayak mesin percetakan fotokopi baju itu. gitu. Percetakan baju. Mesin fotokopi. Ini buat di nyablonnya. Kagak jaket. Itu buat di nyablon. Kalau dipakai mau diginin nyamuk. Itu dia pertandingan pertama, kita langsung ke pertandingan kedua. Ada Stephen Wongso melawan Andro, tapi itu Pulu. Ini nih. Match berat. Halo Dewan Juri, perkenalkan nama saya Stephen Wongso dan saya adalah satu-satunya komik Cina di kompetisi ini. Tujuan saya ikut kompetisi ini biar jebret ngerasain gak cuma perekonomian yang dikuasain sama orang Cina, tapi kompetisi ini juga. Dan selain itu saya juga butuh duit. Karena gak semua orang Cina itu kaya, Bang. Ada yang miskin. Dan itu saya. Makanya di kompetisi ini saya mau ngelawan siapapun saya siap, Bang. Karena saya nggak siap adalah melawan kemiskinan. Kalau nggak percaya saya miskin, saya ini ngekos, Bang, di kos-kosan 600.000. Kosan saya ini jelek banget, Bang. Ini lihat ini. Ya kan, ini tuh bukan sampah, ini apa ini ya kan? Terus makan kos saya ini, lihat, Bang. Ini asap aku ya, Bang, lihat. Dan waktu saya protes, Bang, ke bapak kosnya, katanya bapak kosnya ini fasilitas. Sekalian aku buntur. Ini aku buntur apa? Saya ditulis ini bakti, Bang. Kalau nggak percaya, aku buntur ke sana. Ayo. Ayo.
Ini bang, lihatin bang, kosnya ini, kamar mandinya kondisinya, jagalah kebersihan, siram sampai bersih. Udah saya siram berkali-kali bang, masih gak bersih-bersih ini bang. Ini bau banget bang, sumpah kalau masuk di hidung ini kayak rasanya ditonjok-tonjok gini bang, sampai hidup saya itu. Dan saya ini sekarang bang, formatnya ini saya berada bersama komik Andro Nabi Tupulu. Ini siapa bang? Ini komik tak bang? Saya terus di Google ya kan, gak ketemu. Dan saya yakin Andro juga melakukan hal yang sama bang. Dia nge-search saya dan hasilnya sama, tidak ketemu. Karena emang kita ini komik kecil bang, kompetisinya aja yang kegedean. Ya kan? Ibarat pertandingan bola, saya ini RT 4, Andro RT 5, cuma tandingnya di Premier League bang. Aduh, direkam mau berak bang. Aduh, gimana ini kotor banget nih bang. Lihat deh rambut saya. Kalau saya gini, gak bersih-bersih bang. Aduh, gimana ini bang. Gak bersih-bersih. Bang, lihat sininya juga bang. Lihat bang, kotor bang. Aduh, kotor. Lihat ini bang, kotor banget ini sampah ini, lihat. Saya sekarang di sini udah terbiasa sama sampah bang. Udah terbiasa saya hidup di sini ya kan. Sisa makanan tolong dibuang ke tempat sampah. Buang kemana sampah semua bang. Ini saya bingung. Ya udah bang, saya Rivalitas MU Liverpool itu ngebuat pendukungnya ceng-cengan. Gua pendukung MU pernah dicengin teman gua supporter Liverpool. Dia bilang, lu anak pendeta dukungnya setan merah. Setan merah kan cuma lambang doang, gak beneran penyembah setan dong. Lu lihat pemain MU, Pogba masuk lapangan berdoa, Bruno Fernandes masuk lapangan buat tanda salib, Van de Beek masuk lapangan nggak pernah masuk. Lagian apa lu pernah ngeliat Ole di pinggir lapangan sambil megangin jenglot, atau di bangku pelatih duduk sambil ritual seks bebas, minum darah bayi? Atau apa pernah Ole bisnisin PCR? Tuh kalau pernah emang setan banget. Tapi nggak pernah. Dan MU sama Liverpool, maaf nih ya, kagak bisa lagi dibilang rival. Kagak bisa. Karena kalau emang rival pas ketemu pemain kedua tim sama-sama pengen menang. Ini kemarin 5-0, ya ampun. Pemain Liverpool kencang-kencang banget pakai Iwasa, semua mau menang. Pemain MU cuma pengen senang-senang. Lo kalau mau senang-senang jangan masuk lapangan lo, masuk mangga besar lo, petik mangga semua biar seneng. Dan ini semua tanggung jawab Ole. Ini Liverpool pertahankan klub, wajar. MU pertahankan Ole. Kurang ajar kenapa harus Ole? Karena Ole baik. Baik mah relatif. Satpam BCA itu baik-baik. Product knowledge bagus. Kenapa nggak mereka pelatih MU? Setidaknya kalau Cavani ATM-nya ketelan bisa dibantuin. Ganti pin sekalian bisa. Kurang baik apa? Atau karena hashtag semua sayang Ole? Itu dulu. Sekarang mah kecil kemungkinan ada pendukung MU sayang Ole. Masih lebih besar kemungkinan Liguina sayang Popon. Wuhui. Lu lihat Le, Klopp Le di pinggir lapangan, dia kasih instruksi semua nurut Le. Dia begini semua nyerang, dia begini semua bertahan, dia gini semua pelukan. Setidaknya ngaruh Le. Lu Le begini-begini, yuk ilah pemain lu gak ada yang nurut Le. Gak ngaruh, lu daripada gini-gini Le, mendingan begini dah. Mendingan gitu-gitu Le. Setidaknya kalau lo kayak gitu, lu yang malu Le, bukan MU Le. Tapi udah keadaan kayak gini, masih juga ada pendukung MU yang bilang, kita tahun 1960-an lebih susah dari ini. Yuk, ilah 1960-an kau bilang. 1960-an jangankan MU, Pak Harto pun masih susah. Ini 2021 kita punya pemain-pemain yang gak kalah bagus sama Liverpool. Tapi Ole pilih siapa? Pret loh. Masih ada Van de Beek Le yang lebih bagus Le. Kau gak pilih Van de Beek? Ini kayak di depan lo ada baterai Iwasa, lu malah milih baterai. Sorry, analoginya gak nyambung ya. Karena emang ada baterai lain selain Iwasa. Ini jaket ori MU gue nih. Gue ragu mau pakai keluar sekarang. Takut gue kalau ketemu pendukung Liverpool dicengin. Cie, masnya pendukung MU ya? Bukan mas, bukan pendukung MU mas. Itu ada hitam merahnya. Enggak mas, saya kader PDI mas. Cie, kader PDI lambangnya setan merah. Bukan pendukung MU mas, saya penyembah setan mas. Itu tadi pertandingan kedua antara Stephen Wongso melawan Andro Nabi Tupulu. Tepuk tangan dong, woi. Pertandingan kedua. Dua-duanya gue bilang gol waktu itu. Iya. Nabi Tupulu juga.
Siapa? Yang itu tadi yang Nampil dulu. Nampak yang milih. Bakal salah ya. Saya milih iya. Saya pilih aja Pak. Ya udah, tadi dia milih. Tunggu dulu, ini kita mau bahas Stephen Wongso dulu. Karena tadi Stephen Wongso mandi-mandi, saya mau nanya akinya. Rizbo pernah bikin kamar mandi di tengah show-nya. Stand up sambil mandi, sikat gigi. Menurutmu gimana, Bu? Stephen, Bu? Bagus lah. Bagus. Nah, kalau gua modal dulu Ki. Pas saya pernah bang stand up spesial di Usmar Ismail bikin set kamar mandi, uang tiket habis buat ngeset panggung. Beneran kamar mandi. Saya mandi. Stand up lucu sih lucu. Ya, cuma masuk angin. Sekarang saya ada, gue stand up muntah-muntah kan gitu. Iya. Habis mandi tuh muntah-muntah gitu, wah lucu bukan materi. Habis guyur-guyur. Jadi menurutmu Stephen Wongso gimana? Stephen Wongso niat lah, niat banget nih. Apa ya, cuman ya miskin aja. Memanfaatkan keadaan aja dia. Nah, ini membuktikan bahwa materi stand up itu kalau jujur ya ke orang juga bakal kena juga. Iya, Gitu. benar, Kejujurannya benar. kerasa, keresahannya juga kerasa, kita juga ngetawainnya lebih berasa. Lu lagi tadi tuh. Hah? Yang AA belakang tadi. Belum tahu dia, Ron. Susah. Ulang. Apanya kerasa? Stephen Wongso itu jujur gitu, materinya kerasa, keresahannya kerasa, jadi kita ketawanya juga kerasa, pakai akinya yuas. Kalau ada nabi itu mulu, Bang Bobon. Kok gua? Kau curi lu kok. Ya, Andrew bagus materinya. Benar. Bagus, deliverynya juga bagus, santai. Cuma sayang aja lawannya sih sebenarnya. Ini kalau lawannya geng-geng itu tuh emang susah ya. Siapa juga mau bagus kalau lawannya geng ini satu geng Amerika kan. Benar. Iya, katanya ada Pak Pres. Oh beda. Bukan sama Stephen Wongso tadi. Oh Pak Pres tadi sama Stephen. Iya. Langsung ke pertandingan ketiga, ada Rakai Prabu melawan Anhari Rizky. Assalamualaikum CS, cinta stand up bola raga. Kenalin, nama gue Jiung. Jadi temanya rivalitas dalam olahraga. Menurut gua, rivalitas antar pemain sepak bola itu cuma berlaku buat pemain profesional aja. Kayak Messi sama Ronaldo berebut siapa yang terbaik di dunia, keren. Nggak berlaku buat orang-orang kayak gua yang cuma main di Tarkam. Gua ada pesaing terberat, striker RT6. Namanya Wahyu Cemong. Cuma mukanya cemong banget bang, tapi sundulannya kenceng. Tapi ya gue sama dia bukan berebut siapa yang terbaik, tapi berebut saweran dari penonton kalau berhasil jebolin gawang lawan. Cuma gue tuh sebel banget kalau tim dia tanding duluan terus dia hat-trick. Duit penonton habis buat dia doang. Pas tim gue tanding di hari yang sama dan gue juga hat-trick, saweran tuh jadi nggak banyak kayak biasanya. Biasanya gol pertama udah ada yang nyawer. Ini mah gol ketiga baru ada yang nyawer. Bapak-bapak ngasih duit cepean, tapi minta dikembaliin gocap. Ya, nyawer aja ribet banget kata gua, mana baru penglaris. Akhirnya gua tukerin dulu tuh ke warung Madura. Mana gerah banget lagi. Dan gua tuh paling demen ya ngelihat pertandingan olahraga yang sehat, persaingan yang sehat. Contohnya pertandingan UFC. Kenapa gue bilang sehat? Karena atletnya ini profesional. Setiap selesai pertandingan langsung berpelukan, damai di tempat. Padahal pas tanding kayak orang mau bunuh-bunuhan. Nggak pernah tuh gue ngeliat selama nonton UFC, selesai pertandingan ada atlet yang masih dendam. Awas lu di luar, gue balas tuh, mati lu di luar. Terus nelpon abang-abangannya, Bang Boy di mana Bang Boy? Bantuin gue Bang Boy. Nggak pernah ya Kak. Tapi ya sesehat-sehatnya pertandingan UFC, ada aja yang gak sehatnya. Gue pernah nonton pertandingan UFC yang cewek. Pertandingan antara Justin Kiss lawan Felix Herring. Singkat cerita, waktu Justin Kiss lagi dikunci, bukannya berusaha buat keluar dari kuncian, malah berak di arena. Kata gue, gimana bisa dibilang pertandingan yang sehat kalau atletnya aja diare? Maksud gue kalau lagi pengen tanding, jangan jajan samyang dulu apa ya?
Di situ gue ngeliat wasitnya langsung kayak bete gitu. Mundar mandir, gue yakin bukan lagi ngamatin pertandingan, tapi lagi nyari baunya di mana. 10 tahun jadi wasit, perasaan darah baunya amis. Ini kok bau banget bentek ya. Dicium. Ya berak, akhirnya di WO. Dan sekarang gue ngerti ya kenapa wasit UFC kalau misalnya lagi pengen pertandingan, atletnya diperiksain dulu. Takutnya ada atlet yang bawa batu kolar. Diperiksain ya kan. Tangan. Ya lolos. Ya berak dulu dah. Kalau berak di arena ribet, OB-nya lagi nggak masuk. Terima kasih, nama gue Jiung. Itu tadi pertandingan antara Rakai melawan Anhari. Wah. Ada yang mau ngomentari Rakai? Siapa Rakai. yang siap? Hah? Siapa yang siap ngomentari Rakai? Rakai. Bang David. Gua dulu ya. Rakai mau tadi dia tuh sebenarnya mau dark joke. Tapi Rakai lupa dark joke itu perlu excuse gitu. Betul. Siapa kamu gitu. Betul. Kamu nggak semua orang berhak bercandain dark jokes gitu. Apalagi kan kita nggak tahu ya siapa Rakai gitu. Betul. Itu akan sangat bahaya sekali ya. Buat yang mau nonton videonya bisa langsung puterin aja bang biar dia tangkap. Ya sama absurd juga. Absurd itu perlu respect dulu di awal baru kita bisa absurd. Itu kalau yang ditangkap dianya kan. Tapi kita yang nayangin juga gak? Ah sama. Kan lu yang lebih ngerti Bapak. Makanya gua nanya soalnya dia baru kali ini otaknya nyambung nih gua. Salut gua. Bukan salut bang. Apa ya? Kawan-kawan di satu manajemennya kan kayak gitu semua. Nggak salah. Paham dia. Oh iya, dia di situ ya? Iya. Gua kira pakai tadi dia semangat lihat yang tadi. Tontonnya malah gitu komennya. Iya, karena nggak bisa sembarangan juga bang, ini kan kebuka. Sama dia mau dark joke tapi mau absurd juga gitu. Iya. Absurd itu karena di awal udah nggak ada respect, orang juga makin apa sih aneh banget gitu. Karena ya emang saya kebetulan ada catatan. Untuk siapa? Untuk Rakai. Heeh. Nol semua nih. Rakai gimana Bang David? Rakai, kalau cuma pengen bikin malu, nggak usah ikut kompetisi ini ya. Ya, ini tadi kalau si Jiung tahu lawannya kayak Rakai, sebenarnya Jiung diem aja lolos. Beneran, Jiung salam terus assalamualaikum lagi pamit lolos. Kalau lawannya kayak Rakai tadi, asli lu memalukan dunia stand up comedy sih bro. Rakai ini ya. Betul. Jadi lu nggak paham konteks komedi itu seperti apa, lu so-so berani speak up untuk bahasan-bahasan yang sensitif, yang dimana tidak bisa didengar oleh semua kalangan. Gitu. Dan dia nggak ada statement, bukan speak up David. Emang mau nggak ada statement apa-apa gitu. Iya, artinya emang cuma mau ngeledek doang. Tapi mungkin dia kan terinfluence dari teman-teman kita yang bisa membawakan isu-isu sensitif. Ya emang dia kalau dia terinfluence emang dia mau juga dia angkat sabuk. Makanya ke situ sih. Bukan gua bilang ke situ. Bukan Tapi itu udah halus banget loh. Dia bilang teman-teman kita, bukan teman-teman lu. Iya. Dia bilang teman-teman lu dah wajar. Salah kaprah udah di si Rakai. Ya, Rakai mudah-mudahan itu bisa jadi masukan untuk Rakai ya. Terima kasih Rakai udah gabung juga. Ini selanjutnya untuk Bang Popon Anhar lah, boleh dikomentari. Kasihan juga dia walaupun ya menang dia. Iya, Anhar bagus materinya. Seperti biasa dia pintar mengolah temanya. Apa sih gue bingung. Jadinya bagus ya. Iya, bagus aja karena kebetulan lawannya hancur. Oke. Ini gua kelamaan nih segmen ini, tapi gua harus ngomong. Karena ini kan platform olahraga. Benar. Ya kenapa ada Paralimpik itu kan untuk kesetaraan sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi bagi gua agak-agak menyimpang kalau malah kita bikin acara yang membiarkan materi yang seperti itu. Ya, Jadi ya. olahraga equality kan di situ, makanya ada Paralimpik, ada Olimpik. Jadi ada kesetaraan. Terus yang kedua juga kalau lu tahu dan pernah, ini mungkin untuk dark jokes yang oke pun ya, mungkin gua agak-agak juga nggak setuju karena ada sangat sakit sekali untuk menjadi orang tua dari anak yang autis. Iya. Jadi bagi gua kalau dia bukan orang tuanya yang mengucarakan keresahannya sendiri tentang itu atau tadi misalnya excuse-nya di situ, bagi gua nggak pas dan sangat-sangat kalau bahasa bule disgrace gitu. Itu malu-maluin bikin materi kita tadi. Lo bisa ngambil angle yang lain kok.
Karena lo harus tahu bagaimana sakitnya menjadi orang tua dari anak yang autis. Jadi nggak cocok untuk dibikin-bikin kayak gitu tadi. Kalau bagi gua nih, gitu. Jadi itu sangat gua harus tekankan. Salah satunya pandit kita tuh ada yang pandit kita di sini ada yang anaknya mengalami itu. Dan gua tahu betul betapa dia sangat emosional kalau sampai dibikin-bikin seperti itulah. Iya. Ya itu tadi 3. Jadi nggak lucu lagi acaranya ya? Iya nggak apa-apa. Yang itu doang. Nggak apa-apa. Edukasi Bang. Biar orang-orang tahu bahwasannya kalau mau bikin materi yang seperti itu, kau harus tahu tempatnya dulu. Iya, tahu tempat. Tahu tempatnya. Nggak di semua tempat kau bisa bikin materi seperti itu. Oke, itu tadi ada 3 match yang sudah tampil. Nah, balik lagi setelah yang berikut ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Balik lagi nih, Yuasa Stand Up Olahraga Leg. Woi. Tadi sudah ada 3 pertandingan yang tampil di babak 32 besar menuju 16 besar ini. Masih ada 5 pertandingan seru lagi. Nah, langsung saja di pertandingan keempat. Ada Yan Baptista melawan Putra Patinama. Ini dia videonya. Halo, nama saya Yan B. Rivalitas sejati adalah ketika atlet yang saling berhadapan sudah saling mengenal, sudah sering bertemu, dan saling mengalahkan. Itu rivalitas sejati. Contohnya, dulu di bulu tangkis ada rivalitas antara Icuk Sugiarto dengan Morten Frosansen dari Denmark. Mereka sudah sering saling mengalahkan. Kalau sekarang Anthony Ginting dengan Chen Long dari Cina. Itu rivalitas sejati. Kalau cuma satu pihak yang menang terus-terusan, itu mah bukan rivalitas. Itu mungkin namanya rivali dompet, bukan rivalitas. Bicara soal rivalitas di sepak bola, sekarang juga terjadi rivalitas antara klub-klub kaya. Ada klub kaya, ada klub yang sangat kaya. Ini jangan-jangan nanti bakal muncul klub kaya yang sombong, yang nggak mau tanding sama klub miskin. Misalnya PSG bakal bertanding melawan klub air mineral, klub Bordeaux, yang notabene klub miskin di Liga Prancis. Jadi sebelum pertandingan, PSG kirim WA ke Bordeaux. Sorry, kami klub kaya, kami tidak sudi bertanding melawan klub miskin seperti kalian. Terus Bordeaux-nya jawab, tidak apa-apa, kami memang miskin harta, tapi kami tidak miskin hati di hadapan Tuhan. Di Liga Inggris, saat ini Newcastle United dinobatkan sebagai the richest club in the world karena telah dibeli oleh Sultan Arab yang kaya raya. Tapi menurut saya, Sultan Arab ini nggak ngerti sama sekali tentang sepak bola. Duitnya banyak, tapi nggak ngerti bola. Suatu kali, si Sultan ini belanja di minimarket di St. James Park. Jadi ada Indomaret cabang St. James Park. Si Sultan ini beli roti, bayar di kasir. Terus kasirnya nanya, "Tuan, ini kembaliannya boleh untuk donasi?" "Boleh." "Serius nih Tuan? Ini masih cukup loh buat beli Maguire." Wah, Sultannya kaget. Dia pikir Maguire mahal, padahal cuma setara dengan kembalian beli roti. Besoknya dibalik lagi, dia beli roti lagi, bayar di kasir, terus dia nanya duluan, "Ini kembaliannya masih cukup buat beli pemain siapa aja Mbak?" Wah, aneh banget. Mau semua beli pemain nanya sama kasir Indomaret. Gimana mau bersaing dengan klub-klub yang lain? Sekian dari saya. Yoi, rivalitas dalam olahraga ya kan. Biasanya tuh di olahraga tuh antar dua rival, dia sering cywar alias nyerang psikis ya kan, nyerang mental. Tujuannya bikin mental lawan lo jatuh, jadi pas pertandingan lawan lo kalah. Ya kan?
Nah, serangan psikis yang paling kejam menurut gue tuh ada di cabang tinju. Waktu Mike Tyson melawan Lennox Lewis. Nih, jadi pas jumpa pers nih ya, Tyson tuh nyerang psikisnya Lewis kebangetan coy. Dia menghina-hina Lewis, bahkan dia menghina juga istrinya Lewis coy. Ini Tyson kurang kerjaan. Rival lo itu Lennox Lewis, bukan istrinya. Istrinya itu cuma ibu-ibu biasa doang. Wanita Inggris yang taat bayar pajak. Kenapa lo hina juga malih? Ya. Tapi nggak sampai di situ doang nih. Mike Tyson selain nyerang psikisnya Lewis, dia juga nyerang fisiknya. Lewis didorong, bahkan kakinya digigit coy. Digigit kakinya. Nih, Mike Tyson hobi emang gigit-menggigit ini. Setahu gue ya, Mike Tyson itu atlet tinju, bukan atlet balap anjing ya kan. Kenapa lo gigit juga? Lo kalau mau gigit kaki, lo datang ke Indonesia. Di sini ada sop kaki sapi, sop kaki kambing, bahkan ada sop kaki bencong bau. Juga ada coy. Ya kan? Itu baru sewor di cabang tinju ya. Ada lagi sewor di cabang MotoGP. Antar dua rival nih, Rossi sama Marquez. Kemungkinan mereka juga melakukan serangan psikis ya kan. Cuma nggak kerekam kamera aja. Emang ke masuk YouTube. Iya. Siapa tahu nih ya, sebelum hari pertandingan, Marquez sore-sore ke rumah Rossi ya kan. Naik motor tuh. Iya. Pas Rossi lagi ngisi token listrik tuh. Soalnya mamanya mau nonton sinetron Tersanjung ya kan. Featuring Lydia Kandau. Marquez nyampe rumah Rossi, langsung geber-geber aja tuh. RX King 2004 ya kan. Weng, 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 weng. Lampu motor diarahin ke Rossi, dinyala-nyalain tuh. Tak, 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 tak. Untung lampunya terang. Soalnya pakai aki Yuasa ya kan. Tak, 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 tak. Itu kalau mentalnya Rossi jatuh, bahaya coy. Ya kan. Rossi yang tadi ngisi token, ngeliat Marquez, waduh mental gue jatuh nih. Yang tadi PD ngisi token listrik, dia malah ngisi soal ujian PNS KPK. Itu Rossi nggak jadi balap motor coy. Dia malah OTT koruptor deh. Yeah. Tapi biasanya kalau atlet antar dua rival sewor tuh wajar. Tapi mental mereka tuh kuat-kuat coy. Gue nggak pernah ngeliat atlet karena sering ke sewor gitu ya. Dia pensiun jadi atlet, malah milih jadi badut termenung gitu, badut nunduk gitu. Nggak ada itu. Atlet mental mereka baja. Makanya di SUBL Yuasa ini gue nggak akan nyerang psikis lawan gue, Yan Baptista Teguh. Percuma nyerang psikis dia, karena video dia dikirim ke SUBL Yuasa ini, sama panitia paling dikuahin karena videonya terlalu garing. Itu tadi pertandingan antara Yan Baptista melawan Putra Patinama, wey. Langsung saja untuk Popon Kerok, bagaimana Putra Patinama? Putra, ini rekan saya dari komunitas. Keberuntung aja deh sebenarnya lawannya Yan Baptista. Tapi bagus. Tapi memang kurang. Yan Baptista tuh yang ini ya, yang kapal Vando itu gitu. Bukan. Ini Indosiar ya? Yang ini yang Indosiar. Ronaldo dikomentarin Soima. Iya. Ya Putra materinya bagus, cuma emang kayaknya formnya belum maksimal yang dia bisa tuh. Masih banyak kosongnya juga. Walaupun kebetulan aja lawannya Yanbe mungkin masih aman aja gitu. Coba diperbaik lagi Bang Putra Patinama. Bang Lapet, Yan Baptista. Ian. Putra kalau tahu lawan Ian yang tadi videonya seperti itu sebenarnya nggak usah stand up. Jadi, langsung aja main 2 kata lucu. 3 menit 2 kata lucu. Pasti gue lolosin. Tadi itu ya. Iya. Jadi kelihatan banget tadi kan dia si Ian nih stand up di sebelah Immanuel Petit ya. Kelihatan nggak nyaman tuh Petit ya. Jadi di poster pengen mundur tuh. Jadi emang tidak bisa disalahkan juga Ian, mungkin juga dia baru pertama kali mencoba stand up, belum lama kenal stand up. Iya, belum lama kenal stand up dan masih perlu banyak belajar tentang stand up comedy itu seperti apa, format penulisannya seperti apa, dimulai dari premis yang seperti apa, keresahan yang seperti apa, terus diolah jadi setup dan punchline. Jadi buat Ian tetap semangat, terus belajar, nonton terus program-program stand up comedy, Jebret Media. Siapa tahu nanti berpotensi untuk menggantikan Immanuel Petit. Catatan ringan dari Rispo sedikit aja. Catatan dari Rispo. Yan B ya secara pede udah pede dia. Pede secara apa ya, rivali dompet gitu-gitunya udah ya dia pede, pede gitu. Cuman buat Yan B,
stand up ya bang. Kan lu ngikutin gak lucunya. Ya. Jadi secara stand up yang mungkin dia lupa, dia belum tahu ada yang namanya relate apa enggak ke penonton. Nah, dia bahas bola, bahas apa gitu, kayaknya emang pengetahuan bolanya bagus gitu. Cuman ya nggak semua orang relate, kayaknya terlalu jauh juga, terlalu mendalam gitu ya kan. Oke aja sampai tarik napas lo tadi. Emmanuel Petitnya. Fotonya Ya itu tadi pertandingan antara Yanbe melawan Putra. Kalian boleh komen siapa yang menjadi favorit kalian. Kita langsung ke pertandingan selanjutnya. Ada Obi Mesak melawan Ricky Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Mesak Nubatonis. Dan menurut saya rivalitas dalam sepak bola sangat diperlukan. Karena tanpa rivalitas, sebuah pertandingan sepak bola ibarat lu masuk diskotik, tapi musiknya seruling. Seru enggak kayak ritual manggil ular kobra tuh. Dan pertandingan sepak bola di kampung saya, di daerah saya tuh rivalitasnya tinggi banget teman-teman. Tahun 2005 ada pertandingan Bupati Cup. Pas final itu rame banget. Sampai pohon-pohon di pinggir lapangan itu penuh manusia. Saking ramainya di atas pohon, kadang kita nggak sadar kalau di samping kita bukan teman, tapi monyet. Emang temanan sama monyet kita. Mana monyetnya ikutan taruhan lagi. Itu habis pertandingan akrab kita sama monyet. Pulang-pulang bonceng 3. Dan waktu itu teman-teman, tensi pertandingannya tinggi banget. Untuk pertama kalinya saya nonton bola, yang terjadi bukan pergantian pemain, tapi pergantian wasit. Sumpah wasitnya sampai diganti 3 kali karena ditampol. Pakai uang kaget segepok. Pingsan tuh, kaget dia pingsan. Dan teman-teman, rivalitas sepak bola maksud saya gini. Maksud saya, kenapa 2 wasit ini mau menggantikan wasit sebelumnya? Padahal mereka lihat pakai mata sendiri gitu. Ini tadi digebukin sampai pingsan. Saya kalau jadi mereka mendingan saya jadi lele. Gak apa-apa dah, saya jadi lauk pauk warga kerukut dah. Dan teman-teman, rivalitas sepak bola gak hanya terjadi di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Biasanya antar supporter sepak bola itu saling meledek. Cuma masalahnya di Indonesia Timur, supporter sepak bolanya banyak ibu-ibu. Mana kadang mereka ngocok arisan dalam lapangan. Bayangin aja lu sama mak lu beda klub dan lu ngeledek dia. Itu rivalitasnya nggak hanya di lapangan, tapi sampai akhirat tuh. Dan kalau ngomongin rivalitas teman-teman, pacar saya tuh Jack Angel. Dan seperti yang kita semua tahu, rival utama The Jack adalah Viking. Jujur teman-teman, saya bukan Viking. Tapi nggak tahu kenapa tiap kali Persija kalah dari Persib Bandung, dia kesal sama saya. Karena katanya muka saya mirip orang Cimahi. Padahal enggak. Saya lebih mirip orang Ranca Upas. Sakitu wae nya hatur nuhun. Abdi Obi Mesak. Assalamualaikum. Saya Ricky, profesi saya satpam. Dalam olahraga itu yang namanya rivalitas pasti bakalan selalu ada ya. Udah nggak bisa dipisahkan. Sama halnya seperti satpam dan peluit. Udah saling melengkapi kita mah. Ya, dan yang saya tahu nih, rivalitas dalam sepak bola itu bukan cuma terjadi di liga-liga besar, tapi juga Liga Tarkam. Biasanya nih, bukan cuma nyeleksi pemain terbaik, tapi juga nyeleksi dukun terhebat. Ini true story ya, beneran pernah kejadian gitu di kampung saya. Jadi pas final Liga Tarkam nih, salah satu timnya pakai dukun. Ya jadi bikin tim lawan nih, pas mau kick off, mohon maaf nih ya, kemaluannya dibikin berdiri. Itu yang diserang bukan cuma psikis dan mental, tapi langsung alat vital. Ya bukannya apa-apa, takutnya nih kepala yang bawah ikutan nyundul bola. Sepertinya itu dukun bukan cuma bisa ngerubah jalannya pertandingan gitu, tapi juga bisa merubah orientasi seks.
Yang tadinya kemaluan bisa berdiri kalau ngelihat cewek seksi, ini kemaluan berdiri cuma karena ngelihat wasit. Kan kasihan gitu. Ya dan jujur nih ya, saya tuh sebenarnya belum pernah ngerasain langsung persaingan dalam olahraga. Karena cita-cita saya jadi pemain bola itu harus gagal. Dan saya gagal tuh karena kebiasaan begadang. Terus pernah jadi buruh pabrik, kerja sering terlambat karena suka begadang. Akhirnya satu-satunya yang mendukung kebiasaan saya, ya jadi satpam. Saya bisa tetap dapat kerjaan tanpa harus merubah kebiasaan. Ya walaupun harus mengorbankan cita-cita, karena kecintaan saya terhadap dunia malam. Bukan dugem di diskotik ya, tapi gaplay di pos ronda. Ya dan akhirnya saya tuh lebih sering ngerasain rivalitas di tempat kerja. Karena kadang suka ada aja gitu anggota yang pengen menonjol kerjanya di depan atasan. Tuh biasanya satpam-satpam pendatang baru gitu, yang tergiur pengen jadi danro tuh. Kalau di sepak bola nih ada istilah derby, pertandingan klub satu kota. Kita mah bukan satu kota lagi, tapi satu orsosing, saling sliding. Terima kasih, saya Ricky. Iya, itu tadi penampilan Obi Mesak melawan Ricky Taufik, seorang security dari Bandung. Langsung saja, Bang David, Obi Mesak bagaimana Bang David? Obi Mesak. Obi Mesak terlihat sangat santai sekali membawakan materinya. Sampai tadi ada motor wrecking lewat, dia nggak sadar. Kenceng banget knalpotnya ya. Dia nggak tahu lewat depan rumah orang serem. Orang Cimahi. Bukan orang serem. Tapi closingnya pecah banget sih. Iya, Itu kalau dalam stand up comedy memang urutan materi yang terpecah itu ditaruh di closing. Supaya ketika materi dari awal ke tengahnya kurang atau biasa aja tapi ditutup dengan closing yang bagus, biasanya itu akan kita jadi lupa akan materi yang kurangnya itu. Dan memorable penampilannya. Keren, Obi Mesak. Rispo, Ricky Taufik gimana? Ricky Taufik pacingnya lambat banget ya. Nice. Dia personanya sapam tapi nggak menunjukkan kalau dia sapam gitu, lemes gitu ya kan. Jadi ya bertolak belakang materi sama pembawaannya dia gitu. Ya jadi kalau bisa jadi apa coba LC deh. Kenapa nih? Soalnya malam juga. Kan dunia malam. Ya. Daripada main gaple, mending LC. Mending Soalnya kan LC. dia lemes. Iya. Sapam kan harus. Ada catatan juga untuk Obi Mesak? Obi Mesak nggak ada. Terakhir saya lihat di Ranca Upas ya. Itu bagus banget sih. Iya. Double punch, triple malah. Iya, benar pas terakhir. Tapi si Obi Mesak nih kayaknya udah tahu lawannya kan. Jadi dia berusaha menjawabaratkan dirinya. Karena dia udah tahu lawannya tuh hubungannya dengan Jawa Barat dari kemarin. Kan pakai baju Persib. Iya. Kan? Jadi dia langsung ngomongin juga tentang Persib kan tadi kan. Jadi dia udah meresearch lawan itu tadi. Dia research. Nah itu. Oke, itu tadi penampilan dari Obi sama Ricky. Buat kalian yang mengidolakan mereka berdua, kalian boleh komen siapa yang kalian pilih. Oke, pertandingan selanjutnya ada Wahyu Haryadi dan Aji Pratama. Nah ini nggak tahu kan kita ini. Ini mana ini? Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rivalitas abadi yang pertama kali gue lihat adalah AC Milan melawan Juventus di tahun 2003. Karena seru gitu nonton rival klub profesional yang lagi tanding. Apalagi sampai adu penalti. Kayak Milan sama Juve nih. Di awal-awal main, ya Allah itu enak banget mainnya masih santai. Tapi di babak selanjutnya mainnya pada galak-galak banget bang, ngotot. Iya itu di sekali sliding itu langsung nyekek tuh. Sumpah Gattuso lagi giring bola kenceng. Kakinya ditendang. Des. Sama Camoranesi. Samperin. Maksud lu apa? Nekel-nekel kaki kiri gua. Lu kagak lihat ada koreng? Ngotot dia main dong. Tapi biarpun kedua tim mainnya ngotot, supporternya kagak ada yang rusuh. Bener, beda banget sama kampungan gua. Beda banget, rusuh-rusuh sono. Akhirnya Juventus sama Milan tuh adu penalti. Adu penalti enak, kiri kanan tribun, set, semua. Penonton sorak-sorak buat ngedukung.
Di kampungan gua bang, ya Allah, jelek banget lapangan belakang kelurahan. Kagak ada tribun, penonton di luar garis lapangan. Tapi kalau adu penalti semua penonton masuk ke dalam. Bapak-bapak, tukang rujak, ini sama tukang ucus goreng masuk ke dalam. Anak bocah masuk ke dalam semua bang. Masalahnya dia ngelingkerin yang mau nendang penalti. Kan ini keganggu buat yang mau nendang penalti ya. Dia bingung buat ancang-ancang. Kalau di luar negeri mau ngancang-ngancang enak, penonton jauh kiri kanan. Gua ngeliat reje gue tendang pertama aja kagak masuk, penontonnya jauh. Apalagi ini penonton masuk ke dalam lapangan, udah kagak fokus nendang. Naruh bola nih, dulu tuh gue inget Bociker lawan Kampung Asem. Iya tim gue Bociker, bocah cilik keramat lawan Kampung Asem. Shot, nendang adu penalti nih, shot naruh bola, terus begitu mau nendang, buset, mepet ke penonton. Maksud gue lu munduran gitu. Kalau belakang kosong enak ancang-ancang. Ini kadang kan belakang suka ada penonton, tiba-tiba ada anak kecil lagi minum teh jus, tiba-tiba kena jatuh, kita kena ganti. Yang tadinya mau nendang kudu ganti dulu. Ditarik-tarik celana bolanya, bang. Ganti teh jus gua. Iya ntar kalau gue beli steko. Anak bocah bang, badung-badung banget bang. Udah gitu nih sering banget temen gua Mail sering pernah tuh. Si Mailnya naruh bola, terus mau nendang penalti. Sama anak bocah dilempar bang, pakai sendal. Ini bocah emang kagak tahu nih, yang mana pertandingan tuh lagi serius. Begitu naruh bola, pas mau nendang, cet dilempar. Terus jadi bola geser, sendalnya ketendang. Kiper sampai kegok sih begitu langsung. Yang mau nendang temen gue ngeliatin anak kecil. Bercanda lu kagak sih coy? Anak siapa sih lu? Lah ono bang, bapak gue kiper. Terus bapaknya teriak, "Adek jangan badung, bapak mau nepis bola nih." Terima kasih. Sebelumnya aku pengen minta maaf dulu nih bang, soalnya aku mikir ya kalau rival aku di kompetisi ini nih sebenarnya Bang Valen loh. Soalnya waktu audisi kemarin aku dikasih kartu merah sama dia. Teman-teman aku yang komik juga pada dikasih kartu merah. Alasan dia ngasih aku kartu merah, kata dia, stand up aku itu terlalu make teknik stand up. Ini kan emang lomba stand up bang, bukan lomba merakit robot. Makanya aku pakai teknik stand up, bukan teknik komputer jaringan, bukan bang. Ya Allah Bang Valen. Bang Valen kan komentator bola nih. Tahu kan kalau tim itu punya teknik permainan, ada pola permainan tuh. Sama, di stand up juga ada. Dan biasanya kalau komik stand up nggak pakai teknik, itu jadinya nggak lucu. Tapi kalau tim bola main nggak pakai teknik, itu jadinya Barca bang, lucu. Hiburan banget emang Barca di tangan Komen kemarin. Terhibur aku. Makanya ini Komen mumpung lagi nganggur nih, coba dah jadi mentor stand up. Orang 11 pemain Barca aja bisa dibikin lucu di lapangan, apalagi satu komik doang kan. Makanya nggak seru lagi udah, El Clasico udah berat sebelah. Seru. Tapi kalau ngomongin berat sebelah ya, aku kan main catur nih. Aku ngerasa aku punya lawan yang berat sebelah nih, rival yang berat sebelah. Ya, Bang Popon ya. Bang Popon nih, Bang Popon kalah mulu bang main catur sama aku. Jangan bohong bang, aku ada nih bukti screenshotannya banyak nih. Ini bisa sampai durasi habis nunjukin screenshotannya doang bisa nih bang. Nih, kalah. Wah, kalah semua tuh. Padahal dia yang nantang tuh. Emang dasar dewa kipas. Tuh lihat bang, menang bersih loh. Rajanya sendirian bang. Yang lain pada kemana nih bang, teman-temannya Raja? Udah pada sukses bang kayak teman-temannya abang. Maaf bang. Maaf Bang Popon, ya Allah senior nih. Bang Popon maaf. Enggak lah, Bang Popon juga sukses kan, kemarin Jebret baru ngepost tuh poster. Popon kerok macan kompetisi. Ya meskipun teman seangkatan Bang Popon udah macan industri ya. Masih kompetisi aja Bang Popon nih. Untung ini jadi juri nih kagak ikut. Bagus. Ya gitu Bang, abang mah di stand up doang, udahlah. Di catur mah cemen lah. Di stand up abang boleh bang macan kompetisi, tapi kalau di catur abang macan senyum yang dijadiin gapura. Udahlah bang, udah nggak usah ngomongin olahraga, nggak catur, nggak bola, nggak tahu abang, sotoy aja itu di Jebret. Orang nggak tahu bola kok ditaruh di media bola. Capek aku bikinin akun bilang Popon out.
Itu tadi pertarungan Wahyu sama Aji Pratama. Wahyu dulu, Rispo kayak concern sekali sama Wahyu nih tadi. Ada catatan-catatan banyak. Tadi waktu Wahyu dia banyak nyatet. Apa Po yang mau disampaikan ke Wahyu? Macannya yang terakhir tuh tadi. Wahyu. Aji yang itu macan. Aji. Wahyu. Wahyu karena gue kenal tuh sebenarnya sama Wahyu. Udah gue tahu gimana, gue pernah lihat dia lucu banget. Betul. Sekarang kok enggak. Ada sedikit yang mengganggu ya, mungkin teman-teman juga merasa terganggu. Apa itu, Mo? Siapa yang tidur? Kenceng bener ngoroknya. Ada orang tidur lu stand up. Sama satu yang sangat mengganggu gue, Wahyu, ini buat teman-teman juga bisa. Ini kan dia mungkin ngerekam pakai kamera depan, dia nggak ngeliat kamera, dia ngeliat diri dia. Jadi kita kayak nggak dipandang gitu. Dia stand up matanya jadi ke atas gitu Bang. Nah buat teman-teman yang pakai kamera depan, usahain liatnya kameranya, jangan layarnya yang ada kita. Jadi stand up kan jadi kita sini kayak dia ngeliatin siapa, ngeliatin gitu. siapa sih gitu, kayak PD-nya jadi kayak hilang gitu. Padahal karena pandangan dia ke layar bukan ke kamera, iya bukan ke lensa. Oke, terima kasih Rispo. Aji Pratama mau ngomong gimana? Aji, ketolong banget ya, ada histori pernah main catur sama gue. Padahal materi depannya, tolong lu Ji, lu harus bersyukur gue kalah. Gue sengaja waktu itu kalah buat lu, buat ini. Kalau nggak ada gua, nggak ada materi catur, selesai kayaknya. Dia mana sih Pon? Dia ini Bang. Kok dia bilang, gue bilang dia terlalu stand up, bahkan bilang mirip Apip karena ceng-cengin klub bola. Iya, Apip iya, tapi gue nggak ada bilang yang lu terlalu pakai teknik stand up. Stand up banget ada kayaknya. Iya, tapi nggak yang dia maksud begitu tadi. Oh, berlebihan lu jangan gitu-gitu Bang. Maksud gua kalau emang udah punya pengalaman stand up, lu harus lebih dong. Betul. Kalau tadi aja gua banyak. Tadi salah kaprah Ajinya. Ya. Doang aja kan iya. Coba diperbaiki lagi materinya. Apa yang gue pengen sampaikan itu ternyata disampaikan selalu dengan tepat oleh David dari tadi. Coba Bang David. Tadi apa yang diomongin itu maksud gua, itu maksud gua gitu loh. Tapi versi dari komiknya. Iya, nah emang bener mengedukasi nih. Iya, yang David begini nih, bener. Maksud gue kayak kalian berdua kan ribut sama gue tuh waktu di babak itu. Babak maksud pemilihan. Gue David bilang, lu kan selalu bakal kayak gini nih Bang kompetisinya. Jelek nih Bang, ini gak bakal. Mereka gitu, Fit. Kalau kan tadi bahasanya enak. Lu semakin sering nonton, lu akan mulai terbiasa membangun ini jadi setup, jadi sepan. Kalau mereka enggak ada ampun. Mau kayak apa nih usia? Jangan Bang, gitu. Enggak ada kesempatan. Tapi ya kadang dikasih kesempatan ya di Yan B Bang. Malah. Tapi itu bulu bagus. Nah, udah kita lihat nanti siapa yang bakal lolos ya. Masih ada bagus tapi lawannya Stephen Wongso. Iya tahu pakar kuliner kan. Iya. Masih ada 2 pertandingan lagi. Ini pertandingan ke-7 ada Aldi Pratama melawan Ahyar Purlista. Kita lihat videonya. Kenalin, aku Aldi dan aku adalah satu-satunya peserta yang lolos ke kompetisi ini lewat jalur peduli kasih. Karena aku tuh yakin aku dilolosin bukan karena aku lucu, tapi karena kebetulan Bang Palen sama Bang Okire nggak pengen investasi pahala. Makanya aku dilolosin tuh. Kenapa ya? Mungkin karena kemarin aku cerita soal penyakit mataku, teman-teman. Penyakit mataku ini udah dari lahir. Dari lahir, bukan dari tadi. Karena kalau dari tadi, itu tuh bukan penyakit mata, tapi penyakit jokes di tongkrongan itu. Jadi bisa dibilang mataku ini disabilitas, tapi nggak masalah. Di sisi lain aku masih normal. Kayak ngejokes tuh aku masih normal. Buktinya aku lolos kompetisi ini. Nggak kayak beberapa peserta kemarin yang gagal lolos audisi. Padahal fisik mereka normal loh, Bang. Yang disabilitas jokes mereka loh. Sabar ya. Oke, karena aku nggak jago nge-bridging, langsung aja. Aku bakal ngomongin soal rivalitas dalam dunia olahraga. Tapi aku nggak bakal ngebahas soal rivalitas Ronaldo Messi, rivalitas Tsubasa Hyuga, atau rivalitas bapak-bapak yang main catur di depan warung Babe Rosidi. Enggak. Aku bakal ngebahas soal rivalitas di stand up olahraga. Kenapa? Karena ini persaingannya ketat loh. Udah kayak UCL. Kalian tahu kan di UCL tuh ada klub-klub besar gitu kayak City, PSG, sama Munchen. Nah di stand up ini juga ada loh komik-komik besar sangar gitu kayak Bang Bintang sama Bang Prinomo. Jadi ibarat UCL mereka tuh Bayern sama PSG lah.
Nah, aku di kompetisi ini ibarat Barcelona, si sakit-sakitan yang lolos cuman buat dibantai tuh sama mereka. Jadi pas drawing tuh aku takut. Aku tanya sama temanku, gimana nih kalau misalkan aku ketemu sama Bang Primawan? Teman aku sosok nasihatin, di santai di. Lu tuh harus bisa jadi kuda hitam, jadi underdog. Anjir, jadi underdog lo aku. Nih, kalau misalkan aku jadi underdog nih, misalkan ketemu Bang Primawan, ngadu stand up, kalah lucu, dibantai sama Bang Primawan, itu aku yang tadinya underdog, jadi tinggal dog doang. Udah mah kagak lucu, kalah saing haram. Ya karena realistis, kalau aku langsung ketemu Bang Primawan, udah pasti keluar duluan. Ya lah, ikut kompetisi keluar duluan, itu mah bukan kompetisi Bang, ejakulasi namanya. Makanya aku tuh curiga, jangan-jangan Barcelona waktu ikut UCL juga deg-degan waktu nunggu lawannya. Misalkan Barcelona gitu kan, ikut audisi UCL, ya. Bikin video tuh 1 menit tuh. Ya kenalin nama gue Barcelona, bla 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 bla. Lolos nih Barcelona nih. Waktu pengundian babak gugur, deg-degan tuh Barcelona. Dia ngelihat gitu kan, ngocok gitu. Real Madrid versus Juventus, City versus PSG, Barcelona versus Bayern Munchen. Ya apa? Itu Barcelona langsung pucat. Karena selain dia nggak mungkin menang lawan Munchen, dia tahu kalau dia kalah di sini dia cuma bawa duit 250.000. Rivalitas dalam olahraga. Olahragaku tuh setiap hari paling cuma nge-gym, Bang. Dan rivalitas di gym tuh nggak terlalu banyak ya kan. Paling yang ada tuh rivalitas antar om-om untuk memperebutkan tubuhku. Dan sekarang puncak klasmen ada di Om Handoyo sama Om Anton. Aku nggak bilang mereka gay ya. Aku nggak bilang kalau mereka gay. Karena buktinya Orochimaru memperebutkan tubuh Sasuke bukan karena dia gay, tapi karena Sasuke punya kekuatan. Kebetulan memang saya punya kekuatan. Makanya Om Handoyo sama Om Anton memperebutkan tubuhku. Mereka bersaing, Bang. Mereka bersaing ketat kali kan. Aku datang ke gym, Om Handoyo tuh langsung show off loh. Dia langsung ngangkat 100 kilo. Wih, ngangkat gampang banget 100 kilo. Om Anton gak mau kalah ya kan, dia ngeliat. Dia ngangkat 150 kilo. Om Handoyo merasa tertantang lagi, panas dia. Dia ngangkat. Om Anton yang lagi ngangkat 150 kilo. Cuman pakai tangan kiri. Emang sih, Om Handoyo tuh menang dalam bidang kekuatan. Dia unggul karena dia kuat. Tapi masalah perhatian, Om Anton juaranya. Aku datang ke gym tuh Om Anton langsung nanyain, kamu gimana semalam tidurnya nyenyak apa enggak? Kamu makannya teratur apa enggak? Dia nanyain semua hal, Bang. Bahkan dia nanyain aki motorku pakai Yuasa apa enggak? Katanya kalau enggak langsung ganti karena Yuasa adalah aki terbaik di dunia. Persaingan mereka semakin ketat ya kan. Cuman masalahnya Om Handoyo ini gak cuman kuat, dia juga kaya raya. Aku pernah datang ke gym dalam keadaan gym tuh rame gitu, banyak orang. Semua alat dipakai. Aku ngambil barbel ini dipakai, ngambil barbel ini dipakai, ngambil barbel ini ternyata Bangka Belitung, itu Babel. Dan saat itu juga Om Handoyo beliin aku barbel. Saat itu juga Om Anton ngelihat itu merasa tersaingi dong. Dia juga mau. Mungkin dia nggak bisa beliin barbel sekarang, tapi kebetulan berat badan dia 100 kilo. Dan dia, Bang, menawarkan diri untuk saya angkat. Yar, emang aku gak bisa beliin kamu barbel sekarang, tapi badanku ini 100 kilo. Angkat aku. Om Handoyo ngeliat itu emosi dong. Dia bilang, Yar gak boleh kamu kayak gitu tuh. Kamu latihannya gak seimbang kalau kayak gitu. Kamu harus latihan dengan benar. Nih, aku udah nyediain 5 personal trainer untuk kamu angkat. Tinggal pilih yang berapa kilo. Persaingan mereka ketat, semakin gak kondusif ya kan. Dan sekarang, Bang, aku harus memutuskan. Persaingan ini harus ku akhiri ya kan. Karena pada akhirnya malah Sasuke yang ngambil tubuh Orochimaru, aku juga malah ngambil tubuh Om Handoyo sama Om Anton. Ya. Semangat dong. Itu tadi pertandingan antara Aldi dan Ahyar. Bang, kenapa Bang? Bang Palang itu kenapa? Kalau yang ini gue beneran malu nih gue. Kenapa, Bang? Karena waktu itu gue emang jagoin golin dia. Oh, lu. Tapi nggak begini waktu itu, Bit. Ini gue rasa lawannya udah apa nih?
udah ada lobby lah, ya kan? Waktu itu kan yang itu kan, Iya. Pak Erick Thohir itu kan. Bener. Coba lu lihat sebelumnya, pasti lu nyangkanya sekarang gue bego banget ngelolosin. Kagak. Tapi lucu ya. Itu. Siapa? Ahyar. Kenapa, Po? Bulu Boleh? keteknya di luar. Ada bulu di sini. Itu om siapa sih Andoyo tuh? Iya omnya dia, temennya dia di Temennya dia di gym. Anton. Sedikit aja, Po. Ahyar lah, Po. Boleh. Apa? Catatan untuk Ahyar sedikit aja. Itu doang sih tadi. Apa? Bulu keteknya di luar. Secara penampilan? Secara penampilan. Dia berotot. Ya kalau persona dia gym oke, dia pakai baju gym gitu, ya kan. Cuman itulah gue terganggu sama om-om itu. Karena Andoyo tuh gue kenal banget. Jadi kebayang-bayang ya. Masa sih dia? Andoyo kenal banget. Kalau Bang David, Aldi gimana Bang David? Aldi luar biasa Aldi. Ini yang gue bilang bahwasanya kekurangan itu bisa jadi senjata untuk bisa dapat atensi ya, apalagi diungkapkan keresahannya lewat stand up comedy. Di awal tadi kita sama-sama tahu dia ngasih tahu premis-premis kalau dia kekurangan, sampai ada analogi disability sama jokes-jokes komika yang sempurna secara fisik tapi jokesnya kurang lucu atau kurang lengkap gitu ya. Itu lucu banget sih analogi itu sih. Menarik banget nih, kita tunggu berikutnya kalau Aldi lolos terus bisa seperti apa. Keren nih Aldi nih. Kan Oke. beda caranya gitu loh maksud gua. Oke. Kalau nggak ada David mau gimana nasib acara ini? Makanya kita Kalau lu udah berdua doang. makanya Kalau lu berdua doang. Makanya Waktu itu kan udah waktu itu kan lu bilang aja cukup juga Apip sama dia juri berdua. Mana? Jangan nuduh-nuduh. Apip udah host dari awal. Justru karena akhirnya gue bilang David, Apip ngapain dong, nganggur dong. Ya 8 besar naik lah dia. Malah Bang Pali yang bilang Bang David kesini karena ada janji dong waktu itu. Ini. Bayangin kalau acara ini mereka bertiga nggak ada ini, selesai di acara. Jangan sampai internal kita bongkar. Gua perlu nih denger David begini tuh tadi tuh. Ya, terima kasih Bang David. Bang David memang mewakili para juri. Iya, Itu ini dah baru dia. bener. Jadi acaranya ini jelas. Oke, itu tadi pertandingan antara Aldi sama Ahyar. Buat kalian yang mengidolakan Aldi atau Ahyar, kalian boleh Lu jarang komen. nge-host, Po? Lu jarang nge-host? Sering Mas. Sering juga kan? Sering. Oke. Nah, kalian boleh komen Aldi atau Ahyar yang menjadi idola kalian. Nah, ini pertandingan terakhir di babak ini. Talent koordinator. Ini pertandingan terakhir. Aku dirusak mentalku lagi nge-host gini. Koordinator doang. Apa? Talent koordinator nih gue salut gitu. Ternyata nge-hostnya gue masih harus compare. Ini mau dilanjut nggak ini? Oke, ini adalah pertandingan yang paling ditunggu di bawah 32 besar ini. Mau sosok kayak itu, PJ Daniel. Orang acara stand up. Jadi pertandingan yang paling ditunggu di babak 32 besar ini. Walaupun kita taruh di pertandingan terakhir, tapi bukan berarti bagannya diganti ya. Dia bagannya tetap, tapi pertandingan aja kita taruh di pertandingan terakhir. Langsung saja pertandingan antara Papa melawan Primawan. You guys, balik lagi sama Papam di sini. Sebelum Papam masuk ke materi di match pertama Papam ini, Papam pengen nge-share ke kalian kalau Papam ini excited banget buat ngikutin si stand up comedy bola raga ini. Saking excitednya nih ya, saya kasih tahu ya. Cila saya. Papam hampir setiap hari itu nge-scroll, kira-kira siapa sih yang bakal jadi calon lawan Papam di kompetisi ini. Pas gue lihat ternyata anjing ada Bang Indra. Niat saat itu gue ngeliat, gue langsung berpikir ini sih bukan calon peserta lagi, ini mah calon pemenang. Tapi yang ada gue jadi mikir, kasihan banget ya yang ketemu dia pada babak pertama ya. Udah nyusun capek-capek materi, udah ngumpulin materi capek-capek, knock babak pertama. Dan sekarang gue sadar, saat itu gue sedang mengasihani diri gue sendiri. Aduh, saking dikasihaninya ya, sampai hostnya ketika bacain pas drawing, itu langsung ledekin gua. Udah Pam, balik aja syuting lagi deh Pam. Ngapain sih ikut-ikut beginian? Masalahnya, mau syuting di mana? Orang nggak ada callingannya, makanya gua ikut beginian. Sama aja kayak si Bang Indra. Tapi yang pasti, ini kayak pertemuan antara tim promosi versus tim pemenang. Dan gua akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan di match pertama ini tuh gue dikasih materi di mana gue harus menyusun tentang rivalitas yang terjadi di dunia olahraga. Nah, kalau yang ngomongin rivalitas, banyak orang yang ngebahas itu biasanya antara tim besar versus tim besar lainnya, atau pemain besar versus pemain besar lainnya juga. Sementara gue di sini gue pengen menggarisbawahi
perseteruan atau rivalitas yang terjadi antara penonton versus podcaster, alias versus komentator. Yang nggak lain adalah Bung Valen Jebret, sang penggagas acara stand up komedi Bola Raga ini. Itu penonton banyak maunya banget anjing. Tulisannya yang gue lihat ya di komen-komennya Bang Valen. Komentatornya nggak jelas, komentatornya berisik, nggak ada pendidikannya, nggak ada edukasinya. Gue kasih tahu sekali lagi sama lu bencong. Kalau lu pengen yang jelas, berpendidikan, mendidik, dan ngomongin gak kecepetan, lu ganti aja komentatornya sama Kaseto. Atau sekalian sama komentatornya Rita Sugiarto. Jadi bukan Liga Indonesia lagi, jadi Liga Dangdut. Di Liga Dangdut Indosiar. Ya udahlah. Jam menit anjir cepet banget. Biasa gue ngomong melulu. Oke, sekian aja dari gue. Actually I have a lot of things to show, but dari gue banyak banget. Dan ini juga udah kelewatan. Ya udahlah. For my very first time, gue coba ngucapin thank you banget. Selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada semua juri-juri, gue juga pengen ngucapin yang pastinya thank you so much. Dan semuanya udah gue serahin nasib gue ke seluruh tim dari Yang Maha Yuasa. Yang Maha Yuasa. Yuasa. Oke, bye. Sebelum gue ngomongin rivalitas dalam olahraga, gue pengen ngomongin rival gue dulu nih di kompetisi stand up bola olahraga ini nih. Namanya Papam. Jujur, gue nggak tahu dia pernah stand up atau belum. Gue nggak tahu dia komunitas mana. Tiba-tiba udah ketemu gue aja gitu. Gue nggak tahu nih dia orang random tiba-tiba ketemu gue. Kayak gue nih PSG, dia PS1 beda. Jadi gue nggak usah nganggap dia rival dah. Kayak teman sparring aja lah ya. Tapi tenang Pam, ini bukan salah lu. Ini salah kocokan Jebretpedia aja. Nah sialnya lu, pertandingan pertama udah ketemu gua. Itu doang sialnya. Tapi lu nggak ada, ini kan Pam ya, nggak ada ekspektasi pengen jadi juara kan ya? Ya kan? Takutnya lu kecewa gitu, terus trauma, nggak mau stand up lagi. Soalnya gue udah respect nih. Lu orang random, terus pengen ikutan stand up, gue respect. Makanya sekarang lu banyak belajar dulu dah dari gue nih. Lu lihat dulu nih, abang-abangan lu mau stand up dulu nih. Ya. Temanya rivalitas dalam olahraga. Awalnya gue pengen ngomongin sepak bola. Karena gue yakin setiap peserta tuh, semua peserta pasti ngomongin bola. Gue pengen ngomongin basket, tapi gue gak suka basket. Gue pengen ngomongin MotoGP, gue lebih suka fotokopi. Gue pengen ngomongin kasus perampokan, bukan olahraga. Olah TKP. Jadi udah sepak bola aja lah ya. Karena sepak bola adalah olahraga paling populer di seluruh dunia. Lu tahu peringkat keduanya? Kriket. Kaget nggak lu kalau gue? Pasti kaget dong, ya kan? Gue juga kaget gue. Kok yang kedua kriket? Karena gue pikir basket. Ternyata kriket. Gue pikir tomcat. Ternyata jebret. Gitu tuh. Sepak bola nomor 1, kriket nomor 2. Ini kalau ngomongin rivalitas di sepak bola ya, udah tradisi, udah jadi sejarah tuh. Kalau di Liga Inggris, MU Liverpool. Kalau di Liga Spanyol, Barcelona sama Real Madrid. Di tempat gue juga ada tuh Tarkam, FC Obeng sama FC Solder. Memperebutkan hadiah Electronic Cup. Jadi juara 1 hadiahnya mesin cuci, TV, radio. Juara 2-nya jagung manis. Makanya sengit tuh pasti, karena nggak ada yang mau jadi juara 2 tuh. Masing-masing tim ada pemain andalannya. Kalau FC Solder ada namanya Tony, striker, tukang jahit dia tuh. Kerjanya tukang jahit, dia striker. Kalau bawa bola kayak ngobras, gitu, cepet banget. Tapi dia sombong. Dia suka ngecilin celana musuhnya gitu. Jadi kalau ada orang main celananya langsung ketat aja. Itu FC Solder. Kalau FC Obeng ada kiper namanya Ramli. Dia jago, suka ngaji. 10 pertandingan, gawangnya nggak pernah kemasukan. Soalnya dia rajin zikir. Jadi dia nggak pernah kemasukan. Sayang banget Indra, apaan sih? Itu tadi pertandingan antara Papam melawan Indra Primawan. Langsung aja Rispo, wajahnya terlihat tidak senang. Kecewa dia. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ke siapa po? Ke Papa mungkin? Papa ya udahlah untuk itu, tapi udah lumayan oke sih, udah bagus karena mungkin dia di entertain juga kali ya, ngomongnya juga udah lancar gitu, jokesnya jelas gitu, mana setup mana jokes kita tahu gitu punchline-nya.
di mana gitu. Indra nih gua bingung. Bingung kenapa, Bo? Ya gua tahu dia mind blowing gitu ya kan, tapi ini main doang. Tahu sini. Ya. Bahaya, Bro. Bagus lagi. Biasanya main blowing. Sekarang main-main doang. Kayak main-main aja gitu. Bahaya. Iya, bahaya loh. Kayak aduh. Gimana ya? Itu aja yang mau disampaikan. Ada banyak yang mau disampaikan. Ada lagi, silakan, Bu. Enggak, udah. Primawan. Iya, Primawan. Maksudnya gue tahu lah dia absurd, aneh, mind blowing, tapi semuanya kemakan gitu biasanya gue kalau nonton dia gitu. Tahu gue itu lucu. Ini kayak matahinnya tuh apa ya? Sama di awal juga buang-buang waktu doang. Nggak ada komedinya sama sekali tuh, buang-buang waktu ngecengin Papam doang. Iya. Iya nih, lihatnya Bang lu mau stand up itu udah hampir 1 menit kali. Iya. Secara Iya. materi stand up cuma 2 menit, terus yang lucu berapa detik gitu. Terima kasih, Bung. Kita lihat nanti siapa yang bakal lolos. Nggak tahu lah penilaian. Yang lain. Kita tanya Bang Popon dulu. Kurang maksimal aja. Indra, Kurang maksimal ya? kayaknya, kurang Bang Popon maksimal. dulu. Kalau dua-dua ya. Kalau di penilaian gue malah sebenarnya sama gue, seimbang lah. Walaupun ya bukan gitu. Pam juga sebenarnya kalau dinilai emang dia bagus nih dari public speakingnya. Jadi emang kebanyakan kata-kata yang kalau misalnya dia isi dengan punchline yang lebih rapat juga lebih bagus. Gitu. Iya, Cuma emang iya. dia kebanyakan kosong yang kayak ada yang nunjukin buku, nunjukin HP, apa liatin jam udah Sayang 3 ya. menit kelamaan itu nggak ada maksudnya gitu. Kalau ada titik lucunya sih nggak apa-apa gitu. Dia cuma terima kasih pada ini jebret ini itu terima kasih. Belum juara apa-apa. Baru dapat 250 aja makasih banget. Kayak sepi banget jobnya. Kalau Primawan? Iya, Primawan. Ya memang dia udah lebih rapet, pansanya udah jelas, tapi emang tidak terlalu kuat. Itu yang makanya membuat nilai di sini seimbang gitu. Di satu sisi mungkin punchline-nya nggak terlalu rapet yang pam-pam tapi kuat gitu. Yang di satu sisi di Primawan punchline-nya banyak tapi nggak kuat gitu. Ini kan 2 orang juri itu pada edukatif, bagus, kan terpancing. Betul. Selama ini kan main sama lu mulu, makin gak jelas deh. Ini baru kali ini gue lihat orang begini nih. Kau harus nunjukkan kapabilitasmu sebagai seorang juri. Gue bukan juri, gue juara. Kapabilitas gue juara, bukan juri. Ini emang udah dibantu, nggak mau deh. Terakhir dari Bang David, silakan Bang David. Iya. Jadi begini, dalam setiap kompetisi, apalagi ya ini kita ngomongin stand up comedy aja ya. Lawan terberat diri kita itu bukan orang lain, bukan peserta lain, tapi diri kita sendiri. Ini terjadi sama Primawan ketika lawan terberat dia adalah performer dia sendiri di sebelum-sebelumnya itu, kelasnya dia sendiri sebagai stand up comedian. Ketika orang yang sudah tahu Indra Primawan seperti apa, karirnya seperti apa, sepak terjangnya seperti apa, menonton tayangan ini, mereka akan bingung sendiri karena Indra Primawan yang barusan tadi tampil di bawah perform dia yang biasanya. Gitu sih. Jadi ya sorry to say gue harus bilang tipis banget tadi sama Pam. Ini bikin juri susah sih. Di satu sisi ya itu Indra Primawan senior, Pam pemula, tapi bisa memancing banyak tawa juga kan? Iya. Ya kan, ini kan stand up comedy kan yang dinilai juga ketawa juga kan? Jadi ya nggak tahu lah nanti gimana nih penilaian big match ini, seru sih jadinya. Dari Bang Palen, dikit aja Bang. Ini partai yang ditunggu. Komentarnya untuk Pam dan Primawan. Ya gue melihat kan kalau gue kayak misalnya nih ketemu siapa, misalnya Mario Delano ya, atau misalnya siapa yang bagi gue bukan orang sebagai komentator gitu. Ya mungkin ada lah rasa gue juga ini anak baru nih, atau lo boleh ngetop di sana tapi di sini tempat gue gitu. Tapi bener kata David juga, ketika gue nyolong dikit ngelihat dia punya potensi juga, gue pasti akan kepikiran juga untuk ya buat sesuatu yang gue jangan sampai dipermalu-maluin nih. Gitu. Tapi masalah underperform, gue nggak tahu soalnya patokannya gue cuma nontonnya sekali pas pembuka Panji ya. Oh iya. Nah, bagus. itu kan pasti udah yang paling box lah gitu kan gitu. Tapi gue lihat kayak Jim Carrey ya, terus gue ininya gitu. Masa Jim Carrey? Kalau ngomong-ngomong sama apa cara lancar ngomong, bukan teknik stand up ya. Terus mukanya apanya mainin ininya. Ya, gue sih ya gue kenal sama Papam. Tapi ini acara stand up. Banyakan masanya Primawan. Jadi gue serahkan aja kalau bertiga. Benar, kita lihat nanti hasil penjuriannya. Kalian sudah nonton, kalian boleh komen siapa yang jadi favorit kalian, Primawan atau Papam. Itu dia. Sudah ada 8 pertandingan, ini juri bakal berembuk
siapa yang bakal lolos ke babak 16 besar. Ini kalau pertandingannya seri, misalkan Primawan sama Papam draw. Itu draw apa? Adu penalti. Draw-nya Tapi gimana kan sulit 3 draw orang. karena ini ada 3 juri. Pasti Iya sih. hasilnya ada. Tidak mungkin draw. Kita lihat saja setelah pesan-pesan berikut ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Balik lagi di Yuasa Stand Up Olahraga Leg Kita sampai di segmen terakhir. Nah Oki, sebelum Oki mengumumkan Iya, siapa-siapa saja, dari tadi ada yang kelupaan nih Ki. Apa tuh Bang? Jadi kita sudah menentukan waktu itu ada yang kita bilang satu hari itu untuk pertandingan terfavorit pilihan pemirsa. Benar. Nah ternyata dari apa yang kita lihat di kolom komen terfavorit pemirsa sama yang dipilih oleh juri banyak yang sama. Benar. Sementara yang kita mau itu kan yang sudah gagal tapi masih diminta lagi sama pemirsa, sama Jebret Team, sama yang subscribe, sama yang nonton ini kan. Ya. Nah akhirnya kita bikin yang namanya nanti peserta tergendong. Tergendong namanya. Tergendong. Peserta Jadi dari tiap episode itu akan kita bikin polling siapa di antara yang gagal-gagal itu dalam satu episode itu yang berhak mendapatkan kesempatan untuk ikut di malam sebelum di beberapa hari sebelum final. Sebelum final. Untuk mendapatkan 5 juta rupiah. Iya, 5 juta rupiah. Tanding mereka. Tanding di luar hadiah itu Di luar ya, Bang? hadiah. Di luar Jadi hadiah. karena kemarin kita 3-2 yang sebelah kiri apa kanan tuh kemarin? Yang kiri, yang pertama yang kiri kiri. sudah. Sudah. Nah sekarang 3-2 yang kanan, maka malam ini di kolom komennya setelah pengumuman ini ditunggu sampai dengan 24 jam ke depan, itu langsung tulis saja 32 episode pertama siapa, 32 besar episode kedua siapa. Yang Oke. mereka akan pilih. Pilih untuk Gitu. tampil di malam apa tadi babak tergendong. Iya, jadi nanti dia kalau yang menang disebut peserta tergendong. 5 juta bro, lumayan. 5 juta. Tapi Bang, mohon maaf, harusnya itu bisa dijelasin Oki aja sih. Nah, karena dari tadi gue udah meminta dan sudah mendapatkan penjelasan dari Giri bahwa itu disebut di setiap segmen, dia tidak sebut dari segmen awal tadi. Emang iya ya. Ya. Bukan di terakhir itu tadi. Jadi sebenarnya Abang Oki juga tergendong ya sama Abang. Iya. Sebenarnya gue di sini mengawasi, Fit. Yang aman selalu lu sama juri tamu. Ya, juri yang satu host, sama ada tuh yang ngarep jadi host, itu nggak aman terus. Cuman selalu aman kalau memang ya kita minta jadi koordinator. Iya. Seperti yang kita tahu semua di sini mengabdi, teman-teman. Ayo. Aduh, ini ketawa-ketawa padahal pada deg-degan Degan gua. semua. Kacau nih. Deg-degan semua. Ayo umumin ah. Mengumumin siapa yang bakal lolos ke babak 16 besar, menemanin 8 peserta yang sudah lolos kemarin. Ini pertandingan pertama antara Ida melawan Gautama, skornya 3-0 untuk kemenangan Ida Bagus. Ini guru ya? Guru. Selamat untuk Ida Bagus dan terima kasih untuk Gautama yang sudah ikut kompetisi ini. Di pertandingan kedua ada Stephen Wongso melawan Androna Pitupulu. Skornya 3-0 untuk kemenangan Stephen Wongso. Gue nabi 10 tadi. Tapi sayang abang tidak ada suara di sini. Terima kasih untuk Androna Pitupulu sudah mengikuti kompetisi ini. Selamat untuk Stephen yang lolos ke babak selanjutnya. Di pertandingan selanjutnya ada Rakai melawan Anhari. Nah, sudah pasti dimenangkan Anhari karena Rakai dianggap TKO, teman-teman. Minus 10. Minus 10. Kau hutang 8 video di sini. Kirim tanpa dibayar. Kalau ngirimnya gitu terus videonya. 16 jadinya. Kita kalikan lagi. Di pertandingan selanjutnya itu ada Yan Baptista melawan Putra Patinama. Skornya 3-0 untuk kemenangan Putra Patinama. Ini pertandingannya menangin mutlak terus. Gak kayak kemarin nih. Di pertandingan selanjutnya ada Obi melawan Ricky. Skornya 3-0 untuk kemenangan Obi Mesak. Wah. Ini selamat dulu untuk Obi dan Putra yang sudah lolos ke babak selanjutnya. Dan terima kasih untuk Yan B dan Ricky yang sudah mengikuti kompetisi ini. Partai selanjutnya ada Wahyu melawan Aji. Skornya 3-0 untuk kemenangan Aji. Wahyu, jangan kau maksudnya di tempat lain, di ruangan lain, jangan orang tidur kok stand up maksudnya. Ada aja. Terima kasih Wahyu tapi udah mengikuti kompetisi ini. Selamat untuk Aji lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan selanjutnya ada Aldi melawan Ahyar. Skornya 3-0 untuk kemenangan
Aldi. Selamat untuk Aldi dan Ahyar terima yang kasih yang ini. Ahyar yang otot. Aduh, bener, gua tadinya berharap sama lu, Ahyar. Ah. Minimal lu apalah ya, minta telepon komika, lu minta bantu Bisa, lihat betul. namanya materi. Tapi terima kasih untuk Ahyar dan ini dia pengumuman pertandingan terakhir. Padahal di sini kan ini kan Apa tahu tuh? total juara satu dapat berapa kan? Tahu. 50 juta Lumayan, 500. Terus gua masa gak diniatin gitu loh. Iya. Ini dia pertandingan terakhir antara Papam dan Primawan. Nah ini kita nggak tahu juga ya. Ini juri yang kita dari tahu. pertama kita akhirnya nentuin tadi udah tahu. Iya. Pas yang ini akhirnya Oki bisikin mereka- satu-satu. Benar, mereka ngebisikin ke aku satu-satu. Ini mereka berempat tidak ada yang tahu skornya. Karena ini kita buka lagi Ki. Iya. Waktu pengundian kita pengen bola panas, bola dingin. Benar. Supaya jangan sampai ketemu. Akhirnya udah jangan, kita harus fair. Barusan juga kalau bisa ini madu penalti. Tapi tadi Oki mengambil keputusan kan. Udahlah bisikin aja atu-atu. Ya. Tetap harus jalan ini, jangan ada lagi begini-begini. Akhirnya ya udah, ini yang mau dia baca. Jadi apalagi Sampai yang bisa kita gua- aja belum tahu nih. Kita nggak tahu. Kita belum tahu. Cuma kita udah kasih saya pilih ini pilih ini. Oke. Kita tahu. Saya kasih tahu dulu skornya. Jangan dong. Skornya dulu. Jangan dong, mendingan langsung juri A milih ini. Jadi Jangan. Jangan dong, perjuri langsung. Oke, kalau begitu. Episode pertama kan ketahuan siapa yang enggak, siapa yang iya, kan Iya. ketahuan. Karena tadi 3-0 makanya nggak ketahuan. Oke, juri pertama Popon. Popon memilih Primawan. Berarti skor 1-0 untuk Primawan. 1-0 untuk Prima. Rispo. Tar dulu. Hah. Lu harus bisa kayak VJ Daniel. Apabila Rispo gitu. juga memilih Primawan, maka Tapi ini gini, kalau aku kasih tahu salah satu, yang satu juri sudah tahu hasilnya. Iya, kalau dia kasih tahu David berarti tahu dong. Udah tahu dong. Dia kan milih siapa tahu ya jadinya. tapi dia doang yang tahu. Iya, Kita bener. semua nggak ada yang tahu apa Iya, pemirsa. iya, Gua iya. pun nggak tahu. Oke. Gua beneran deg-degan. Serius gua. Dia juga nih. Pokoknya harus bisa mainin. Oke. Mainin lo kata-kata. Popon Apabila- sudah memilih Primawan. Ya itu udah. Oke. Nah yang kedua itu harus Skornya pinter-pinter nih. 1-0. Ini saatnya aku mengasih tahu kepada kalian. Ntar dulu ada iklan dulu nggak nih Ger harusnya? Ada iklan nggak? Nggak ada. Ya udah Aduh, lanjut nggak ada. berarti. Diulang lagi iklannya nggak apa-apa. Ayo lanjut. Oke. Ini aku kasih tahu pilihan dari Rispo. Apabila Kalau seandainya pilihan dari Rispo ini sama dengan pilihan Popon, maka usai sudah pertandingan. Ya Karena kita memang. tahu Primawan yang bakal menang. Tapi apakah pilihan Rispo sama dengan pilihan Popon? Tidak ada yang tahu, teman-teman. Rispo tahu nggak? Rispo Ya, tahu kan tahu dia lah. yang milih. Kan dia yang pilih. Tahu banget. Berarti dia sekarang tahu hasilnya dong. Kalau memang sama dengan Popon. Kalau sama dengan Popon berarti sudah selesai. Berarti kita panggil dulu pakar bahasa tubuh nih. Dari bahasa tubuhnya dia. Tidak kebaca juga memang. Bukan, nanti diprotes sama Rakai. Hais. Ini buat yang dipilih ataupun tidak dipilih. Ini semua penjuriannya fair. Tidak ada intimidasi kepada para juri sedikit pun. Ini benar-benar fair pilihan dari mereka. Kenapa nggak David dulu? David kan juri tetap. Tapi ini Udah lebih pilihan lu dia dulu. pilihannya Oke. Rispo dulu. Oke. Karena pilihan Rispo adalah Papam. Serius lu? Bang David sudah tahu berarti. Bang David Dia sudah tahu. diam. Bang David sudah tahu. Alasan nih. Oke, kita tanya dulu. Lu temen lu ya? Kita tanya dulu, Ya kita enggak tanya. lah. Lu lihat dari nilai usahanya. Yang stres David. Sudah tahu. Biarin, Sudah. biarin. Tapi dia cuma bisa diam Iya, sampai nggak diumumkan boleh, hasilnya. nggak boleh. Kita tanya alasannya dulu. Anjir, tanya sumpah alasannya gue juga dulu. nggak tahu nih. Gila. Jadi kan nih alasannya. Alasannya. Dia alasannya mungkin gini, kalau Pampem ya karena mungkin masih baru ya stand up, jadi punchline-nya masih kurang rapat. Tapi kalau di Primawan punchline-nya udah ada tapi memang tidak kuat. Ya itu yang bisa nilai lebihnya buat saya sebagai juri adalah dia lebih tahu di mana bisa naruh punchline, walaupun tidak kuat yang saat ini mungkin bisa diperkuat lagi berikutnya. Kalau Pampem
dia masih belum tahu di mana harus punchline, belum tahu juga berapa kuat punchline-nya, masih ada banyak levelnya. Tapi secara perform, Papam juga sebenarnya bagus. Dia bahkan menurut gua public speaking-nya lebih jago Pam dibanding. Benar. Tapi makin pusing. Oke. Alasannya Rispo kenapa memilih Papam? Saya melihat apa ya? Bukan sendiri, Ini nggak ada ya gue bilang apa, nggak ada. Ini harus serius ya komentarnya ya, nggak boleh bercanda Jangan sampai ya. pemirsa nyangka gue karena gue. Iya. Lu harus bilang juga. Benar. Gue nggak ada intervensi. Makanya tadi sudah saya bilang tidak ada intervensi kepada para juri. Ini benar-benar keputusan mereka bertiga, benar. Gue butuh Frimawan. Apakah kita terkejut ketika Rispo bilang? Iya, gue pikir kira menang mutlak. Karena harapan gue megang Papam dia. Rispo memilih Papam. Alasannya, Po? Kita nggak bicara ini acara stand up atau apa, kita bicara penampilan yang tadi. Kalau gue menilainya itu ya kan. Dari sisi penampilan yang tadi, gue lebih tertawa saat Papam perform Papam. Indra Frimawan, ya gue tahu dia ini acara stand up, dia punya potensi sebagai stand up komedian. Tapi kalau kita bicara kompetisi ya yang saat ini, babak saat ini yang kita nilai gitu. Dan gue menilainya Frimawan saat tadi itu ya dia nggak memberikan yang maksimal lah untuk babak ini gitu. Dan ya lebih Papam juga punya lah potensi di stand up. Itu aja, Po. Yang mau disampaikan. Itu aja. Oke. Intinya gue nggak ngelihat siapa dia, nggak ngelihat. Gue lihat saat performer yang tadi. Dua juri memilih peserta yang berbeda. Lu tanya gue dulu dong. Ya, oke. Aku nanya Bang Valen walaupun tidak memberikan suara. Gue belum tahu kan? Benar. Jangan pas dia udah tahu, ntar disangka karena udah tahu. Iya. Oke. Silakan Bang Valen. Gue mau milih siapa? Papam temen gue. Gue mau milih Frimawan. Bang Valen milihnya Primawan. Oke, itu pilihan Bang Valen ya. Itu pilihan Bang Valen ya. Di saat ini. Di saat ini. Di saat ini. Gak tahu kalau Papam dapat kesempatan setelah gitu loh. Tapi kalau tadi gue Frimawan. Oke, kita lihat apakah pilihannya Popon atau pilihannya Rispo yang bakal lanjut ke babak selanjutnya. Kenapa? Dia mau rubah. Teman-teman, MD. Teman-teman, tadi ketika mendekat, Bang David tidak ada membisikkan apa-apa ya. Dia hanya panik. Ini tidak merubah hasil apapun. Dia hanya panik. Karena aku akan membacakan hasil keputusan juri. Dia panik. Pilihannya salah atau enggak? Bang David panik pilihannya benar atau enggak. Karena Bang David memilih. Ini tapping kan? Ini tapping. Iya, bisa kita rubah. Tidak bisa dirubah. Ini keputusan dari 3 juri dan tidak bisa diganggu gugat. Bang David memilih Indra Primawan. Indra. 2-1 untuk kemenangan Indra Primawan. Kita tanya komentar Bang David. Silakan Bang David. Papam, aduh, harus ketemu Indra. Pam, ada gua, Pam. Silakan Bang David. Aku lihat skornya tadi, Bang David nunjukin skornya Papam dengan skornya Primawan. Sedikit sekali bedanya, tipis sekali. Silakan Bang David komentarnya. Gini, kita tetap apresiasi banget penampilan Pam gitu ya, karena dia menghibur banget. Dan ini catatan buat Primawan juga supaya dia tidak menganggap remeh kompetisi ini gitu. Karena kan ini hadiahnya yang diperebutkan juga besar gitu ya kan. Benar. Dan ini membawa nama stand up loh. Jadi inget teman-teman, walaupun teman-teman sudah senior gitu, jangan anggap remeh kompetisi ini karena membawa nama stand up, ini membawa nama ya kita semua yang ada di industri ini gitu. Jadi kenapa pertimbangan gue pilih Primawan tadi, Pam dia memang entertain sekali. Seperti yang di awal gue bilang gue pilih Rika karena dia entertain gitu. Iya, format stand up-nya bener tapi kurang menghibur dibanding Rika segala macam. Kalau gue lihat di sini Pam entertain tapi ada
Semacam kok gue jadi berat nih ngungkapinnya gitu ya. Ungkapin Bang, nggak apa-apa. Silakan, biar mereka di rumah nggak penasaran dengan pilihannya Bang David. Iya. Semacam kalau dia kita lolosin gitu. Ayo, nggak apa-apa. Agak berat ngomong ini Bang. Nggak apa-apa, Fit. Yang ngomong aja dulu. Silakan Bang, nggak apa-apa. Kalau memang ini menurut Abang memang harus disampaikan, sampaikan saja, nggak apa-apa. Papa nggak baperan orang ya. Iya. Yang ada dia belain gue mulu di Instagram. Kalau gue diserang. Ya benar. Gila tuh orang. Ya gini, secara LPM dari setup ke punchline, nah ini Pam kalah. Iya, benar. Kalah. Walaupun tadi yang Rispo bilang titik tawanya Pam sedikit, tapi ger banget gitu. Sementara titik tawanya Indra Frimawan banyak, setup punchline tapi tidak terlalu ger gitu. Jadi gue mempertimbangkan itu lebih banyak stand up-nya Frimawan yang lebih masuk gitu, walaupun secara menghibur sangat beda tipis gitu. Jadi sebenarnya kayak misalkan Pam tadi di awal dia bercerita gitu, kenapa dia perasaan dia ikut ini, terus di lawannya Frimawan segala macam, itu lebih masuk. Tapi secara closingan dia sangat membuang-buang waktu untuk ya tadi nggak kosong aja gitu, cuman ngucapin terima kasih itu mah bisa di luar dari set waktu yang diberikan gitu, karena nggak ada dampak apa-apa. Kalau Rispo tadi bandingin sama Frimawan di awal dia ngapain, tapi itu tetap Frimawan membawakan itu as bagian dari materi gitu, bukan cuman ucapan terima kasih yang tidak ada poin stand up-nya di situ. Itu sih pertimbangan Tapi gua. menurut lo dia punya potensi nggak jadi komik? Siapa? Si Pam. Banget. Dan ini sebenarnya pukulan buat Frimawan harusnya, buat teman-teman yang lain yang notabene-nya adalah komik yang ikut kompetisi ini. Lawan-lawan lu tadi tuh banyak orang-orang baru gitu. Ya sebisa mungkin lu tampil sebiasanya lu aja kalau stand up gitu. Ya. Jangan anggap remeh. Standarisasinya ya. Standarisasinya jangan diturunin, jangan minta ini mah lawan gue siapa dia gitu. Itu nggak bisa di apa ya istilahnya ya, terus dimainkan seperti itu, karena kita harus menghormati marwah kompetisi ini juga dong. Oke, jadi betul, jangan betul. setengah-setengah ya, karena ya Jebret udah bikin kompetisi juga nggak setengah-setengah gitu. Benar. Terima kasih Bang David komentarnya. Bang Valen komentarnya kan berarti sesuai dengan pilihan Abang juga. Komentarnya tadi, kenapa milih Frimawan juga? Gua? Iya. Ya gua melihat tadi sama sih, maksud gue karena gue banyak dengar dari teman-teman ini gitu ya, secara ini nggak mungkin lah dibandingin secara teknikal lawan teknikal kan gitu. Tapi ya Papam kurang lebihnya masih yang kayak kalau gua gitu loh, masih jokes umum yang memang kita orang awam masih bisa senyum gitu. Tapi misalnya itu di komunitas, gue udah tahu galaknya tuh, galaknya komunitas stand up yang skip CEO ini lu nggak sesuai dengan ini. Nah itu tadi gue melihat Papam masih seperti gua, emang kita dari entertainer yang punya selera humor, punya jokes juga, tapi memang kalau dilihat dari yang kalau lu pada ajarin gua tuh, oh belum ke situ. Nah, Frimawan tadi, gua juga ekspektasi gua pasti dengan mudah melahap kan harusnya kan. Nah, gua kaget teman-teman di sini bahkan yang patokannya adalah kompetisi stand up bisa melihat Pam tuh ternyata bisa bersaing ketat di situ gitu. Jadi no hard feeling ya Pam, yang jelas maksud gue gini, lu sama gue sama ya, kita pokoknya harus perbanyak pengalaman nih supaya mereka ini yang nganggap enteng kita bisa sabet juga Pam ya. Bareng sama gue Pam, kita minta diajarin sama David sama Popon. Satu lagi poin pentingnya tadi mungkin ada beberapa penilaian yang kayaknya gue harus ralat. Ini untuk menghormati lagi-lagi kompetisi ini. Seperti halnya Putra tadi, lawannya Ian itu memang kalah telak gitu. Tapi kalau melihat penampilan Putra juga yang seperti tidak maksimal gitu, sebenarnya ya gue bisa kasih bonus poin buat Ian gitu, karena apresiasi karena dia ngulik effortnya, karena dia bukan stand up comedian tapi dia effort mau ikut kompetisi ini. Sementara yang udah stand up comedian kok effortnya segitu banget sih untuk bikin materi, kayak kurang maksimal dan itu juga aja Fit gitu. gua sama Papam kan kenal, tapi tidak ada sama sekali dia mau ikutan, dia nggak bilang,
dia kirim aja, dicek sama anak-anak. Udah drawing atau sebelum drawing nggak ada WhatsApp gua apapun. Mulai ini lawan Frimawan nggak ada nanya-nanya gua apa. Jadi murni dia benar-benar melihat ini tempat yang memang dia pengen serius gitu. Kalau gua lihat, jadi gua respect sama Pam-Pam. Respect sekali. Dan satu lagi buat Indra Frimawan dan buat Pam-Pam nih pesan gua. Mungkin lu kalah di kompetisi ini, tapi lu sukses bikin malu Frimawan. Nah, jangan, Po. Ada syuting. Ada syuting lagi, Po? Nggak ada. Nggak ada kan? Kok ngerasa kecewa sekali, Po? Nggak, gue sendirian sini nggak ada. Tapi pada akhirnya kalau dikumpulin berempat, skornya juga 3-1, Po. Iya. Tapi nggak apa-apa. Respect juga buat Pam-Pam udah ikut kompetisi ini. Terima kasih banyak Pam-Pam sudah ikut kompetisi ini. Selamat buat Primawan yang lolos ke babak 16 besar. Aku bakal ngerekap siapa peserta yang sudah lolos. Ada Ida Bagus, ada Stephen Wongso, ada Anhari, ada Putra Patinama, ada Obi Mesak, ada Aji, ada Aldi, dan ada Primawan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton episode kali ini. Ini aku mau ngingetin lagi, ada peserta namanya apa sih tadi? Peserta tergendong. Peserta tergendong. Nah, episode kemarin kalian sudah bisa memilih siapa peserta yang bisa tampil di malam menuju babak final nanti. Dan di episode ini kalian bisa memilih 24 jam ke depan kalian bisa memilih peserta yang sudah tidak lolos untuk bisa perform di malam tergendong nanti. Iya benar, seperti yang dikatakan oleh Oki tadi. Sedikit menambahkan saja Jebretim bahwa karena ini langsung 2 episode, maka di kolom komennya tulis saja 32 besar pekan pertama siapa, 30 besar pekan kedua siapa. Jadi langsung ada 2 nama. Oki udah sempurna menjelaskan, saya hanya menebalkan saja apa yang disampaikan oleh Oki. Betul, karena kan yang episode kemarin belum kita sampaikan. Benar sekali Oki. Iya. Langsung 2 nama. Siapa tahu. Betul. Pam-Pam juga tadi bisa masuk di sini untuk ke malam ini. Apa sih nama malamnya? Yes. Malam tergendong. Malam tergendong. Karena kalau misalnya tergendong menurut lu siapa di hari ini? Pam-Pam. Lu Pit? Pam-Pam lu? Indra Primawan. Iya, dia tergendong. Oh iya, dia kan nggak lolosin Pam-Pam. Dia kan nggak lolosin Indra, berarti harusnya lo Primawan yang digendong ya. Ya benar, konsisten. Konsisten. Terima kasih para dewan juri yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Sil sudah memantau jalannya pertandingan malam hari ini. Oke, makasih. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di terima kasih. Terima kasih kepada Yuasa sebagai sponsor utama kita dan sampai ketemu di Yuasa Stand Up Olahraga League. Ra.